Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita diperkenankan oleh Allah untuk berhadir di majelis ilmu pada malam hari ini. Tidak terlupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya, dan kita umatnya hingga yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, di Majelis Bentala Syuhada ke-100, di Aula Masjid Syuhada, kita akan melanjutkan pembahasan seri demokrasi dengan tema demokrasi melintas batas. Sebelumnya, pada teori-teori demokratisasi, kita telah membahas teori-teori demokratisasi oleh beberapa ahli, kemudian demokratisasi ditinjau dari aspek ekonomi, ditinjau dari aspek teori, ada teori yang perjalanan linear dan ada juga konflik. Motifnya juga demokrasi di mana ekonomi amat berpengaruh ke demokrasi. Itu juga kemarin telah kita bahas pendapat-pendapat dari Robert Dahl, kemudian ada juga Tilly dan lain sebagainya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut pada tema demokrasi melintas batas. Tanpa berpanjang kalam, saya serahkan kepada pembicara pada malam hari ini yaitu Mas Majid. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansyur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Baik, Ibu Bapak dan juga teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di Majelis Bentala Syuhada pada kesempatan malam hari ini, tanggal 23 24 ya, Mas, 24 Agustus tahun 2024. Ini kita bicara terkait dengan seri demokrasi. Ini pertemuan yang kedua ya dari seri demokrasi yang insya Allah rencananya akan ada 4 sesi pertemuan. Di sesi pertama kemarin tadi sebagaimana sudah disinggung oleh Mas yang jadi MC yang menjadi host pada malam hari ini, itu kita sudah belajar terkait dengan teori-teori demokratisasi. Kenapa juga alasannya saya memilih demokratisasi ketimbang demokrasi adalah karena saya ingin melihat bahwa demokrasi itu sebagai sebuah proses. Karena memang ya, kan demokrasi itu banyak sekali teorinya. Ada teori yang melihatnya sebagai sebuah sistem, ada yang melihatnya sebagai sebuah proses, ada juga yang melihatnya sebagai sebuah alur sejarah begitu ya. Dan kita ingin melihat demokrasi sebagai sebuah proses. Agar apa? Agar kita bisa melihat bahwa sebagai sebuah proses, tentulah demokrasi itu tidak tidak statis begitu ya. Meskipun ada teori yang menyebutnya linear, tapi linear itu kan belum berarti statis ya. Linear pun ada yang naik turun seperti itu ya. Dan ada juga yang dinamis, yang menggunakan teori konflik sosial. Dan itu bisa kita lihat bahwa sedemikian banyak terkait dengan demokratisasi, dan ada beberapa aspek lain yang kemudian perlu kita perhatikan dari demokrasi. Nah, topik malam ini sebenarnya terjemahan yang diusulkan oleh Mas Alam begitu ya, terkait dengan yang bahasa Inggris.
Cek, 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 cek. Jadi malam ini kita melihat apa demokrasi melintas batas ini adalah usulan terjemahan bahasa Indonesia dari saya masih bingung waktu itu menerjemahkan demokrasi cross borders gitu ya, atau demokrasi beyond border. Apa kira-kira ya terjemahan bahasa Indonesia? Dan kemudian ada ide terkait dengan demokrasi melintas batas. Nah, kenapa demokrasi melintas batas ini penting? Karena selama ini kita melihat demokrasi itu dalam konteks satu negara, ya kan? Demokrasi di Amerika, demokrasi di Indonesia, demokrasi di Inggris. Sekarang ada perkembangan terbaru yang nanti akan kita ini lebih lanjut gitu ya, bahwa demokrasi itu pun bisa melintas batas, across and beyond borders. Oke. Boleh kita lihat di slide-nya, Mas? Nah, ini yang kemarin ya, terkait dari Huntington ini juga sebenarnya kalau bisa kita terjemahkan adalah melintas batas dalam artian proses sejarahnya demokrasi itu dia melintasi batas yang awalnya itu dari Eropa begitu ya, dari ancient Greeks itu ya, Yunani kuno, kemudian menyebar ke Eropa-Eropa yang lain, kemudian itu ya gelombang pertama, kemudian menyebar ke Amerika Serikat. Ada revolusi-revolusi di situ, revolusi Prancis, revolusi Inggris, revolusi Amerika yang menjadi katalis bagi gelombang pertama demokratisasi. Kemudian ada arus baliknya, ada gelombang kedua di masa-masa awal setelah Perang Dunia Kedua, itu di negara-negara Protestan, ya, seperti Jerman Barat, ya, negara-negara Nordik, negara seperti Belanda itu mulai demokratisasi. Dan yang ketiga, gelombang ketiga itu adalah demokratisasi di negara-negara Katolik ya, kayak di maaf, di eh, Spanyol, Itali, Portugis itu mengalami gelombang demokratisasi. Dan kemudian berlanjut dengan gelombang demokratisasi yang panjang, makanya disebut juga gelombang ketiganya yang panjang karena melintas juga ternyata sampai ke Eropa Timur yang selama itu dikuasai oleh dikuasai oleh komunisme, sistem komunisme. Kemudian komunisme runtuh, seiring dengan runtuhnya Uni Soviet, Yugoslavia juga ikutan runtuh. Akhirnya ikut menyebar demokrasi di sana. Nah, ini adalah pandangan Huntington ketika melihat gelombang-gelombang demokratisasi. Tapi kalau kita lihat di slide selanjutnya, nah ini adalah perspektif lain cara kita memandang gelombang dari demokrasi. Ya, eh, yang menulis jurnalnya ini baru saja terbit begitu ya, awal tahun ini. Yang menulisnya dosen kami dulu waktu di S2, Calypso Nicolaitis, dia menulis terkait dengan the third democratic transformation ya, transformasi demokrasi yang ketiga dari European to planetary politics. Ini sebenarnya lanjutan dari tulisan beliau yang sebelumnya yang sudah membuat ide seperti ini, tapi waktu itu masih dari nation state ke beyond nation state di Eropa konteksnya. Dan apa namanya? Kenapa? Apa ide utamanya? Ide utamanya beliau adalah bahwa demokrasi itu sudah saat ini harusnya sudah mencapai ke transformasi yang ketiga. Demokrasi 1.0 ya, 1.0 yang pertama itu adalah demokrasi di zaman Yunani kuno. Itu konteksnya adalah city state, negara kota. Negara kota itu yang ada di ancient Greeks. Dan sifatnya saat itu adalah demokrasi langsung, ya, direct demokrasi. Kemudian pemilihannya pun tidak menggunakan pemilu. Karena zaman itu belum ada ilmu statistika. Jadi pakai demokrasi by sortition, pakai undian. Jadi dulu itu sistemnya di demokrasi yang pertama itu warga negara yang eligible gitu, yang memenuhi syarat. Salah satu syarat adalah kulit putih. Karena di Yunani itu ada juga orang dari luar Yunani ya, karena Yunani itu kan dia di selatan Eropa, ada Laut Mediteran, ada orang dari Afrika, ada orang-orang dari Anatolia yang sekarang Turki. Eh, Dulu yang disebut sebagai citizen atau warga negara itu hanya yang kulit putih. Yang non kulit putih itu disebutnya sebagai tergantung. Kalau dia masih agak-agak putih, itu masih diterima lah sebagai warga kelas 2.
Tapi kalau yang kulitnya nggak putih gitu ya, itu disebutnya barbarian. Jadi barbarian itu bukan dalam arti orangnya itu rusuh atau apa. Enggak. Barbarian itu adalah kategorisasi di zaman Yunani kuno untuk orang-orang dari luar Yunani dan juga tidak berkulit putih. Ya, disebut sebagai orang barbarian. Yang jelas itu kalau sekarang ya barbarian itu ya orang-orang dari Afrika begitu ya. Karena pada saat itu ya Laut Mediterania itu kan juga selatannya ada Afrika Utara. Dan disitulah mereka yang warga-warga non putih dan non Yunani itu tidak memiliki hak atau tidak eligible, tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam undian tadi. Jadi orang-orang yang tadi dapat apa yang bisa memenuhi syarat itu, mereka menuliskan namanya kemudian dimasukkan ya kalau sekarang mungkin kayak fishbowl gitu. Kemudian nanti diambil siapa saja yang berhak menjadi perwakilan di tahun itu. Jadi 1 tahun, selama 1 tahun. Kemudian nanti mereka akan berkumpul di satu tempat, namanya Agora. Agora itu bahasa Inggrisnya adalah assembly, assembly hall. Ya, jadi tempat sidang, ya, tempat berkumpul, dan mereka nanti akan duduk melingkar, eh, dan kemudian nanti mereka akan eh, berdebat di situ terkait dengan apa kebijakan yang akan dikeluarkan di dalam 1 tahun ke depan. Dan itu yang proses yang terjadi di ancient Greek. Jadi tadi demokrasinya city state, negara kota, kemudian dia juga langsung ya, tidak perwakilan seperti kita kan kalau kita ada perwakilan ya. Itu nanti di transformasi yang kedua dan dia basisnya pemilihannya menggunakan sortisi atau undian, sortition. Jadi bukan election tapi sortition. Kemudian demokrasi 2.0. Nah, ini demokrasi yang transformasi yang kedua. Transformasi yang kedua dari demokrasi ini berlangsung di abad 17 Eropa sampai abad ke-18. Yang kalau di teorinya Huntington itu gelombang demokrasi yang pertama ya, kalau di Huntington tadi. Nah, kalau di sini itu adalah pemicu tadi revolusi-revolusi. Revolusi Prancis, Amerika, dan Inggris yang paling utama. Dan itu mengubah konsep demokrasi yang tadinya itu demosnya atau people-nya itu adalah citizen, ya, warga kota, kemudian berpindah menjadi nation state. Bukan lagi city state menjadi nation state. Apa yang membedakan? Nah, kalau di city state itu lokalitasnya tinggi kan. Dia hanya di satu kota itu saja. Ya tadi Agora. Nah, itu ya untuk wilayah-wilayah di sekitaran situ. Di Athena. Ya, kota Athena. Nah, tapi kan jelas ya, perbedaannya itu kan sebelum Masehi, ini sudah abad ke-17 Masehi, itu artinya eh, penduduknya juga semakin banyak ya, manusia semakin banyak di zaman itu. Dan perubahannya juga adalah dia nation state itu sebenarnya adalah hasil evolusi dari Westphalia 1648 ya. Sistem Westphalia yang merupakan perjanjian akhir dari perang, saya lupa, perang 30 tahun kalau nggak salah ya, di Eropa. Dalam perang panjang itu yang eh, melelahkan begitu ya, akhirnya mereka sepakat berdamai dan salah satu poin perdamaiannya adalah adanya batas-batas yang jelas antara wilayah satu nation, satu negara dengan negara yang lain. Dan kemudian juga ada pemisahan yang jelas selain wilayah dan ada juga pemisahan otoritas antara kekuasaan gereja sebagai kekuasaan agama dengan kekuasaan raja sebagai kekuasaan politik. Kemudian nanti raja itu pun berkembang dan kemudian di revolusi, misalnya revolusi Prancis, kan ini yang kontras ya, revolusi Prancis dengan revolusi Inggris. Di revolusi Prancis sistem kerajaan itu dihapuskan sepenuhnya ya. Dan bahkan dengan simbolismenya adalah gilotin dengan dipenggal kepala rajanya untuk memenggal sistem kerajaan itu. Berbeda kemudian dengan Inggris yang dia kekerajaan mau untuk ikut bertransformasi dengan tuntutan yang ada. Makanya kemudian dipisahkan antara House of the Lords, perwakilannya raja-raja, perwakilan raja di situ ada namanya House of the Lords, majelis tingginya, ada House of the Commons. Ya, jadi
Bicameral, ada dua sistem lembaga perwakilannya, semacam DPR-nya, ada dua kamar. Kamar yang pertama itu tadi House of the Lords, perwakilannya orang-orang elit, dan ada House of the Commons, perwakilannya warga biasa. Dan itu dilihat Inggris ini parlemen, tapi tetap monarki. Kemudian dipisahkan, kekuasaannya dipisahkan, tapi nggak dihapuskan sepenuhnya. Kalangan kerajaan dia tetap memiliki kekuasaan, tapi hanya sebagai simbol. Ya, meskipun dia ntar misalkan nyetak uang, ya fotonya foto rajanya atau ratunya begitu kan, itu jadi simbol besar. Kemudian yang kedua, kalau di Prancis sistemnya presidensial. Kenapa? Karena tadi dia dia menghapuskan sepenuhnya sistem kerajaan yang ada dari masa lalunya. Dan penghapusan itu nggak cuma sistem kerajaan ya, sistem gereja pun dihapuskan. Makanya sekularismenya Prancis kan sebenarnya laicite. Laicite itu dia yang lebih sisi ekstrim dari sekularisme. Yang berbeda nanti dengan sekularisme di Inggris, dan sekularisme yang di Amerika begitu. Nah, kalau di Inggris dia sekularismenya ya tetap raja itu yang melantik raja itu adalah eh, dari gereja begitu kan, dari gereja Anglikan. Sementara di Amerika ada revolusi juga di Amerika, konteksnya adalah mereka melawan Inggris dan Prancis yang pada saat itu mereka adalah sebagai koloninya. Makanya mereka mengikuti sistem Prancis presidensial, ya, tapi juga memiliki parlemen yang dibagi dua kamarnya seperti di Inggris ya. Ada kalau di Amerika tuh dibaginya House of Representative, itu perwakilan partai-partai, dan ada satu lagi adalah Senat. Dia jadi perwakilan dari masing-masing daerah. Dan itu yang kemudian diadopsi di Indonesia. Jadi kita ada punya DPR dan DPD. Itu salah satunya adalah bentuk adopsi dari sistem di Amerika. Ada DPR perwakilan partai politik dan ada DPD perwakilan provinsi, daerah-daerah. Dan kemudian juga yang menjadi pembedanya di demokrasi, transformasi yang kedua dari demokrasi ini adalah dia dari demokrasi langsung berubah bentuk menjadi demokrasi representatif. Apa maksudnya representatif? Ada seseorang yang mewakili kehadiran kita. Kan representatif kan dari present, ya. Present itu hadir. Jadi ada orang yang menjadi perwakilan dari kehadiran kita dalam urusan publik bernegara gitu ya. Dalam membuat peraturan, dalam intinya itu, membuat peraturan dan menjaga konstitusi. Jadi representatif. Perwakilan itu dipilih melalui apa ya? Melalui pemilu. Karena sudah ada ilmu statistika. Jadinya mereka bisa election. Kalau dulu belum ada ilmu statistika, ya mereka juga bingung ngitungnya gitu kan. Kalau voting nggak bisa ngitung. Nah ini mereka sudah punya perangkat ilmunya, mereka kemudian bisa untuk voting, dan itu kemudian dipakai dalam sistem pemilu. Sistem pemilunya bagaimana? Nah itu ada banyak juga macam-macamnya. Indonesia ini dia mengadopsi sistem eh, campuran Jerman Prancis kalau nggak salah ya, Senlik itu. Karena multi partai, beda nggak ngikutin Amerika. Amerika kan hanya dua partai yang besar ya. Sebenarnya di Amerika juga ada partai banyak juga yang kecil-kecil. Eh, tapi nggak masuk parliament threshold. Kalau di sini kan parliament threshold gitu. Jadi ada banyak sistem ada banyak partai tapi nggak yang ada cuma dua itu aja, Demokrat sama Republikan. Kita multi partai seperti di Jerman, seperti di Prancis, dan nggak seperti Amerika juga yang mereka ada gerrymandering. Jadi ada penarikan batas. Kalau di Amerika kan satu seat satu kursi untuk semua gitu ya. Jadi misalnya satu kabupaten itu satu kursi. Kalau di Indonesia kan enggak ya. Kalau di Indonesia kan dibagi dapil daerah pemilihan, dan itu berapa banyak kursinya itu tergantung jumlah penduduk gitu kan ya. Kalau di Jawa biasanya satu dapil tuh bisa belasan yang kursinya. Tapi kalau kayak di Sumatera, di Aceh itu kecil-kecil begitu ya, karena penduduknya lebih sedikit. Itu mengadopsi juga sistem di Jerman melalui election pemilu. Nah, ini adalah sistem yang berlaku sampai hari ini ya, yang paling common, yang paling umum, yang berlaku di banyak negara di dunia hari ini. Nah, transformasi demokrasi ketiga ini adalah masih dalam sebatas ide, tapi ada praktiknya belum belum menyebar secara luas ya. Praktiknya baru ada di Eropa. Demokrasi 3.0 ini ide utamanya adalah dia beyond nation state. Jadi dia sudah
melampaui batas negara. Namanya apa? Belum diketemui namanya. Belum ada namanya itu apa. Jadi ya disebutnya sementara beyond nation state atau transnational democracy. Dia juga sifatnya planetary, maksudnya satu planet ya, sebumi gitu, semuanya. Dan juga dia sistemnya dia bottom up. Dia dari warga. Karena ini nanti di slide selanjutnya kita akan perspektifnya Immanuel Kant tentang kosnya adalah warga dari kota, warga negara, berpindah menjadi warga dari dunia, warga kosmos itu. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah, building up-nya dari teori yang akan kita bahas selanjutnya adalah segitiga perdamaian Kantian. Immanuel Kant dalam salah satu buku atau mungkin tulisannya yang dikenal sebagai Perpetual Peace, perdamaian abadi, itu bilang bahwa perdamaian dunia ini hanya bisa diwujudkan melalui tiga unsur. Dan tiga unsur ini saling berkait. Yang kemudian diteoritisasi sebagai Kantian triangle, segitiganya Kantian. Apa itu yang harus ada? Pertama adalah demokrasi, yang kedua adalah interdependensi secara ekonomi, dan yang ketiga adalah organisasi internasional. Kenapa demokrasi? Dalam pandangan teori ini, demokrasi menjadi prasyarat dari terwujudnya perdamaian dunia karena dalam demokrasi ada kontrol warga negara terhadap pemimpinnya. Dulu di Eropa itu kenapa sering terjadi perang? Karena pemerintah atau raja itu bisa seenaknya saja mereka mendeklarasikan perang. Oh saya nggak suka sama raja di sebelah, saya mau perang lawan dia. Dan langsung deklarasi perang, kemudian warganya semua harus ikut perang, ya kan? Itu sistem kerajaan dulu. Atau kalau sistem feodal tuan tanah, dia mau ekspansi lahan, tetangganya ya dia kalau dia beli, kalau dia nggak mau dibeli ya diajak perang begitu. Siapa yang menang dia yang dapat. Dalam sistem demokrasi tadi ada kontrol. Kontrol itu melalui apa? Melalui pemilu salah satunya. Ya. Karena dia percaya kalau pemerintah benar ya nggak akan dipilih lagi dalam selanjutnya kan. Nah, dengan adanya negara demokrasi lagi, dan kemudian dibuktikan di Eropa sebelum perang dunia ya, ini sebelum perang dunia. Jadi pada masa itu sesama negara demokrasi itu nggak saling berperang. Makanya teori ini percaya bahwa kenapa harus ada demokrasi? Karena mereka percaya kalau sesama negara demokrasi nggak akan perang. Karena tadi ada kontrol dari warga negara terhadap pemimpin negara. Karena kepercayaan itu kemudian harus ditambah lagi, nggak hanya secara politik tapi juga secara ekonomi. Karena orang itu perang itu nggak cuma karena politik kan, tapi tadi karena ekonomi. Kalau zaman dulu feodalisme ya antar tuan tanah itu berperang, atau antara satu negara ingin meluaskan wilayah jajahannya yang di tempat lain, dia akan berperang. Kayak dulu di Indonesia kan pernah ada perang, kita kan pernah sempat beberapa tahun dijajah oleh Inggris begitu kan. Zamannya Stamford Raffles itu kan pernah dijajah oleh Inggris. Itu karena ada perang untuk memperebutkan siapa yang dapat sumber daya. Ya kan? Kenapa bisa perang? Karena kepercayaannya adalah atau motifnya adalah zero sum game kalau istilahnya game teori yang kemarin. Zero sum game itu artinya kalau saya menang Anda kalah. Kalau Anda yang menang saya kalah. Total. Economic interdependence atau interdependensi ekonomi itu tidak percaya dengan zero sum game, tapi positive sum game. Dalam perdagangan, kalau tadi kenapa disebut menang kalah? Karena artinya kalau saya jualan saya untung. Kalau saya untung berarti saya menang. Anda yang beli, Anda rugi karena Anda harus ngeluarin duit, ya kan? Kalau di sini di interdependensi ekonomi, ya kita saling jualan aja, satu sama lain saling jualan. Hasilnya apa? Ya kita saling berketergantungan. Kalau yang tadi ya yang beli ketergantungan sama yang jual karena dia nggak punya barangnya dia harus beli gitu kan. Dan kalau di sini enggak, kita saling ketergantungan.
Saya punya apa, tapi saya juga ada yang nggak punya. Yang saya nggak punya harus beli ke negara lain yang punya itu. Tapi negara yang punya itu juga ada yang mereka nggak punya. Gitu. Ini teori yang kemudian nanti dikembangkan oleh David Ricardo sebagai teori comparative advantage, keunggulan komparatif. Bahwa satu negara itu mesti punya keunggulan yang lebih dibandingkan negara lain. Keunggulan itu adalah dari seberapa besar yang dia mampu untuk produksi. Ya. Nanti teori ini akan disempurnakan dan ini menjadi teori dasar dari perdagangan dunia, perdagangan internasional. Kenapa satu negara dengan negara itu harus berdagang? Ya karena tadi ada eh, apa namanya keunggulan komparatif. Nanti disempurnakan lagi oleh Heckscher-Ohlin bahwa faktor produksi itu nggak cuma satu, nggak cuma labor. Kalau teorinya Ricardo hanya labor doang, hanya apa namanya buruhnya saja. Tapi ada land, labor, dan modal begitu kan. Berarti disempurnakan lagi terus. Yang intinya adalah bahwa negara itu harus saling berdagang biar mereka nggak perang. Apa buktinya? Di Eropa ketika mereka masih zaman penjajahan, mereka itu nggak perang sesama negara Eropa. Perangnya di tempat jajahan. Kita di Indonesia perang, ya kan merebut tuh Inggris sama Belanda. Padahal di Eropanya mereka ya apa bisa jadi nggak perang. Ya. Atau di apa di tempat-tempat lain kayak di Cina kan banyak tempat-tempat yang kemudian diambil oleh negara Eropa kan kayak Makau diambil Prancis, Hong Kong diambil Inggris begitu kan. Dan mereka nggak perang sesama negara Eropa karena mereka saling berdagang. Ya perangnya di tempat lain. Nah, untuk menjamin dua yang tadi, sesama negara demokrasi nggak saling perang dan sesama negara yang berdagang nggak saling perang, perlu ada satu organisasi internasional. Ya, kenapa? Karena nggak ada apa ya, nggak ada entitas yang lebih tinggi daripada negara. Kalau di politik, teori politik, ada pandangan realisme politik. Teorinya Thomas Hobbes. Kalau katanya Thomas Hobbes kan homo homini lupus. Setiap manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Kalau nggak ada otoritas, ya kita akan menjadi serigala bagi manusia lain dan orang lain juga akan jadi serigala bagi kita. Maksudnya apa? Kita akan saling berantem, berebut. Rebutan apa? Ya apa aja. Kekuasaan, rebutan sumber daya ekonomi, berebutan uang, segala macam. Berebut. Dan berebutnya bakal perang. Satu sama lain. Makanya kalau katanya Thomas Hobbes, harus ada yang namanya Leviathan. Leviathan itu makhluk apa ya? Makhluk imajinatif dari Bible. Ya. Yang dia menjadi pengontrol dari orang yang ada di bawahnya, yang me, apa namanya memimpin, yang mengontrol interaksi antar orang-orang yang ada di bawah. Di internasional sayangnya nggak ada itu. Ya, kalau di dalam satu negara ada, kita kan ada negara yang di atas kita. Kita menyerahkan sebagian kedaulatan kita kepada negara dan sebagian kedaulatan yang kita serahkan kepada negara itu kemudian diwujudkan dengan misalnya negara itu menjadi satu-satunya entitas yang punya hak use of force ya untuk menggunakan kekerasan secara legal, legitimate. Itu teorinya Weber kalau nggak salah ya. Kalau katanya Weber begitu perkembangan. Nah, di internasional nggak ada, makanya di internasional sistemnya menjadi anarki. Anarki itu bukan rusuh. Anarki itu dari A, tidak, arki, order, keteraturan. Tidak ada keteraturan. Jadi bukan rusuh. Kalau anarki itu bukan rusuh ya. Anarki itu artinya A, tidak, arki, order atau keteraturan. Tidak ada tatanan, tidak ada aturan. Kenapa? Karena tidak ada entitas yang lebih tinggi daripada negara. Kalau katanya Hobbes ya, nature-nya akan terjadi perang. Di internasional ya, kalau kata realisme itu perang. Kalau ada perdamaian, itu bukan perdamaian, itu lagi nggak perang aja. Itu kurang lebih apa sederhananya. Tapi kalau katanya Immanuel Kant, dia kan teori liberal. Ya, teori liberal, eh, dia berasumsi bahwa manusia itu adalah makhluk rasional. Apa sih makhluk rasional? Makhluk rasional itu bukan sekedar bisa berpikir. Makhluk rasional itu adalah dia
Pertama dia bisa membandingkan. Bandingkan apa? Profit atau benefit dengan loss-nya dia. Ya, cost and benefit. Dia bisa membandingkan antara apa yang dia dapatkan dan apa yang harus dia relakan. Apa yang jadi keuntungan buat dia, apa yang jadi kerugian buat dia. Itu salah ciri makhluk rasional. Dan dari situlah dia kemudian mengambil keputusan. Gak rasional bagi negara itu untuk perang terus-terusan. Kenapa? Karena perang itu merugikan. Ya. Kalau kata teori liberal begitu. Makanya ya harus ada satu lagi yang dia menjadi pengatur dari negara-negara ini. Tapi tetap negara itu dia nggak mau menyerahkan kedaulatannya kepada negara lain kan. Karena sistemnya memang anarki, tidak ada keteraturan, tidak ada order itu tadi. Jadi harus ada apa ya? Ada namanya organisasi internasional atau institusi internasional. Dia menjadi badan yang ya menengahi antara urusan satu negara dengan negara lain yang di saat yang sama dia menjadi penjamin dari ketiadaan perang atau perdamaian antara negara sesama demokrasi dan antara negara yang saling berdagang. Ya, teori perpetual peace, perdamaian abadi. Ini apa salah satu dugaan saya. Inilah kenapa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita ada mewujudkan perdamaian abadi. Itu salah satunya mungkin para pendiri bangsa kita itu membaca bukunya Immanuel Kant terkait dengan perpetual peace ini. Mari kita lanjutkan. Nah, ada kemudian teori perdamaian Kantian itu kan cuma bilang nggak ada perang sesama negara demokrasi. Tapi kalau ada negara nggak demokrasi boleh nggak kita perangin? Kan itu pertanyaan selanjutnya kan. Ada sebagian dari orang-orang yang bahkan dibilang kalau katanya realis ya perang aja gitu kan. Namanya juga politik internasional. Kalau katanya Thomas Hobbes kan life is brutish. Brutish itu ya brutal gitu. Eh, Nikmati saja gitu. Tapi kalau katanya Immanuel Kant ya udah. Dunia ini nature-nya damai kan. Perang. Nah, tapi teori perdamaian itu digunakan juga oleh orang-orang yang ngaku liberal sebagai justifikasi oleh Amerika Serikat untuk mendemokratisasi negara-negara yang nggak mau demokrasi. Khususnya setelah 9/11. Setelah 9/11 ini kan yang nyerang kan dari Irak, dari Afghanistan, ya kan dari Suriah, dari Timur itu. Wah ini mereka nggak demokrasi nih, makanya mereka nyerang kita nih 9/11. Gimana caranya biar kita nggak perang sama mereka? Mereka harus demokratis. Karena tadi percaya bahwa sesama negara demokrasi nggak akan saling perang. Dan itu yang kemudian dijadikan justifikasi oleh pembuat kebijakan di Amerika Serikat untuk ya sudah perangi saja mereka sampai mereka mau demokrasi. Makanya kan kayak misalnya di Afghanistan, eh, rezim Talibannya dijatuhkan, kemudian diinstal rezim demokrasinya yang baru, ya kan? Yang kemudian terbukti gagal di tahun 2021 kemarin, ya Amerika cabut ya langsung balik lagi ke kondisi awal gitu kan. Pemerintahan yang dibikin dari demokrasi itu nggak bertahan lama. Dan itu salah satunya sudah kami bahas di buku Era Baru Afghanistan ini. Terbit 2021 yang lalu. Kenapa contoh itu gagal? Kalau orang kemarin kan penjelasan dalam politik itu kan ada tiga ya. Penjelasan dari power atau strukturalis, ada penjelasan institusional atau rational choice theory. Satu lagi adalah pembahasan explanation dari kultural, sosiokultural. Kalau orang-orang sosiokultural ya bakal bilang bahwa ya memang karena mereka nggak cocok sama demokrasi. Mereka kan demokrasi kan itu kan idenya orang Barat. Mereka kan bukan orang Barat dan mereka tiba-tiba dipaksain harus demokrasi dalam waktu singkat. Ya mereka pasti nolak karena sistem budayanya berbeda jauh. Tapi ada penjelasan lain terkait kalau dari power orang yang berkaca dari struktural list itu, yang dari struktur power atau struktur internasionalnya akan bilang bahwa ini adalah bentuk imperialisme baru. Dan imperialisme itu adalah democratic imperialism. Imperialisme yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi sebenarnya. Ini kan jadi ini ya, jadi apa? Paradoks gitu. Karena katanya demokrasi mau perdamaian.
ya kan membawa kebebasan, tapi kok jadi membawa perang dan dia menjadi imperialisme baru begitu kan. Dan ini yang kenapa jadi gagal ya karena itu imperialisme, yang namanya imperialisme pasti akan dilawan. Dan itu salah satu eh, ide dari buku kami ini bahwa ya ada upaya imperialisme global ya yang mungkin nggak segamblang zaman dulu penjajahan ya 2 abad yang lalu terkait dengan penjajahan itu nggak segamblang itu nggak sekasar itu tapi dengan cara-cara yang serupa mereka menggunakan justifikasi baru. Kalau dulu kan justifikasinya gold glory gospel ya, gold itu untuk mencari harta, mencari kekayaan ekonomi, glory mencari kekuasaan politik, dan gospel menyebarkan agama begitu kan. Ini justifikasinya baru bahwa ya mereka merasa ya harus demokrasi yang kalau dari teori psikologi disebutnya sebagai white savior complex gitu kan. Sindrom orang kulit putih yang merasa mereka harus menjadi penyelamat dunia ini. Mereka ngerasa mereka itu superior, bangsa superior yang akhirnya membuat mereka harus menyelamatkan orang-orang barbar tadi. Ini karena masih nyambung begitu. Ini dari idenya dari situ. Dari zaman Yunani kuno itu kan sudah dibilang bahwa yang apa Greeks itu ya mereka aja yang kulit putih. Orang nggak putih ya bukan Greeks, mereka barbar. Putih tapi bukan dari Yunani, bukan dari Athena, ya bukan putih juga, mereka bukan. Jadi mereka bikin kasta seperti itu. Dan karena mereka merasa yang paling atas stratanya di hierarkis itu, ya mereka merasa bahwa yang lain ini nggak nggak perlu bermasalah, mereka harus membenahinya. Dan itu kemudian berkelindan dengan tradisi Judeo-Christian Europe yang merasa bahwa kan kalau di ajaran Kristen itu mirip-mirip ya sama ajaran Islam ya, bahwa di luar agama mereka ya akan masuk neraka begitu kan. Di luar gereja masuk neraka. Tapi di sana ditambahin nggak cuma gereja tapi juga di luar kulit putih itu akan masuk neraka gitu. Jadi mereka merasa terus menyelamatkan untuk bisa berperadaban ya civilized seperti civilizationnya mereka, peradabannya mereka. Dan itu masih terus dipakai argumen seperti itu dengan bahasa yang lebih halus. Ya. Bahwa mereka ini tidak civilized, mereka ini kenapa tidak civilized karena tidak menggunakan standar hak asasi manusia. Kan bahasanya lebih halus kan? Ya. Kenapa tidak civilized karena mereka tidak menggunakan sistem demokrasi. Ya, karena mereka percaya ya namanya bangsa yang civilized itu ya bangsa yang pakai sistem demokrasi. Dan dari situ kemudian dijustifikasi bahwa ya Anda harus demokrasi. Apalagi dulu zamannya George Bush Junior ketika ada 9/11 dia deklarasinya kan ini ya ekstrim ya either you with us or you against us, entah kamu bersama saya atau kamu menjadi lawan saya ya. Nggak ada tuh di tengah-tengah mau jadi temannya Amerika atau jadi lawannya Amerika, dan kalau Anda jadi lawan kita ya akan kita serang sampai Anda mau menjadi kawan saya. Jadi kawan saya dengan cara apa ya menjadi negara yang demokrasi tadi. Itu terbukti gagal kan di Afghanistan. Itu kan disebut sebagai perang terpanjang yang dilakukan oleh Amerika di luar Amerika. Dulu ada perang Vietnam itu nggak nyampe 1 dekade, 10 tahun. Ini dia 20 tahun. Pertama datang ke Afghanistan tahun 2001, pergi dari Afghanistan 2021 dan hasilnya nol. Karena institusinya kan kalau orang teori institusi kan bilang kalau kita punya institusi yang demokratis, wah institusi itu akan terjaga, akan terus menerus. Nggak terlalu percaya sama orang kan kalau institusi kan. Institusi lebih percaya ada institusi yang menjaga orang, bukan orang yang menjaga institusi. Ya, terbukti gagal. Si demokrasinya bubar, parlemennya bubar, presidennya bubar. Kenapa ya? Salah satu penjelasannya kalau dari perspektif yang melihat politik itu sebagai konstelasi power adalah imperialisme demokratik atau democratic imperialism. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini istilah baru yang mungkin masih baru didengar ya. Yang pernah dengar istilah democracy sebelumnya? Democracy baru pertama ini ya. Eh, ini
waktu saya dulu S1, saya tuh nggak ada mata kuliah khusus tentang demokrasi. Jadi saya waktu itu, waktu saya S2, saya pas belajar, saya nanya sama teman saya yang S1-nya ilmu politik gitu kan. Ada kelas demokrasi nggak? Ada. Belajar teori tentang demokrasi nggak? Nggak. Ternyata ini memang istilah yang mungkin nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu umum di kita. Jadi demokrasi itu dari kata demoi. Demoi itu adalah bentuk plural dari demos. Demos itu satu, singular, pluralnya adalah demoi. Demoi ya, bukan gemoy. Demokrasi. Jadi ini adalah bentuk pemerintahan, government by groups of demos. Jadi dari kelompok atau community of demos, komunitas dari demos-demos yang ada. Kenapa ada teori demokrasi? Yang pertama tadi kosmopolitanismenya Immanuel Kant, ya. Kan Immanuel Kant percaya terkait dengan kosmopolitanisme. Kalau tadi Immanuel Kant bilang ada perpetual peace, perdamaian abadi, konsekuensinya adalah orang itu udah nggak perlu lagi lama kelamaan nggak perlu lagi dengan negara. Negara itu akan menjadi tidak relevan. Kalau di HI itu ada teori dari English School, mazhab Inggris. Teori mazhab Inggris itu kan dia bilang ada 3 tahapan. Salah satu yang bilang itu Martin Wright itu dia bilang ada 3 tahapan dari fase sejarah manusia. Yang pertama itu dia sebut sebagai international system, ya, sistem internasional. Ini rule by power, teorinya Hobbes. Kemudian berpindah menjadi international society, tahap keduanya. Ini dari idenya Hugo Grotius, hukum internasional. Jadi dunia ini diatur berdasarkan hukum, by the law. Dan kemudian nanti akan berpindah menjadi international, jadi world society, masyarakat dunia. Buat kita agak-agak bingung apa beda internasional sama world itu. Nah, maksudnya world adalah kalau internasional dari international, dari nationnya itu masih ada kan. Ini sudah nation itu sudah akan melebur menjadi world society. Kenapa? Karena ketika sudah menuju world society, nah world society ini idenya Immanuel Kant kosmopolitanisme. Kenapa bisa menjadi kosmopolitanisme? Karena semua orang di seluruh dunia ini sudah punya ide yang sama terkait dengan manusia sendiri. Ya ide liberalnya Immanuel Kant. Value-nya udah sama. Kalau value-nya sama ya cita-citanya menjadi sama dan kemudian dia karena punya cita-cita yang sama, value yang sama, normanya menjadi sama, ya sudah. Buat apalagi ada negara yang menjadi pembeda. Mereka merasa ya jadi kosmopolitan saja. Warga kosmos, warga dari eh, dunia itu sendiri. Dan dia menjadi demokrasi yang melintas, udah beyond atau across borders, ya. Sudah tidak lagi dibatasi oleh batas-batas negara. Kenapa begitu? Karena ya menjadi tidak relevan lagi kita punya negara kalau semua orang di dunia ini punya ide yang sama, punya value yang sama. Ini kalau di kita kan istilahnya umat ya, mirip-mirip kan. Value-nya sama kan, Islamic value gitu kan. Value-nya sama, cita-citanya sama. Ya, makanya di dalam teori politik Islam yang klasik kan nggak ada istilah nation state gitu kan. Nation state kan baru. Nah, eh, dia menjadi demokrasi yang kosmopolitan. Nah, contohnya sebelum mencapai kosmos yang seluruh dunia itu adalah di Eropa. Nah, di Eropa ini sudah dipraktikkan. Ada namanya Parlemen Eropa dan ada Komisi European Commission, Komisi Eropa dan ada European Council, Council Eropa. Itu adalah lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dan juga yudikatif. Ya ada European Court of Justice, Mahkamah Eropa yang dia bertindak di atas negara. Jadi kalau misalkan mereka mengeluarkan sebuah kebijakan, negara di bawahnya, negara-negara yang ada, Prancis, Italia, Hungaria, Jerman itu nggak boleh bikin hukum yang bertentangan dengan hukum yang ada di Ikatan Eropa. Kalau nggak akan dihukum. Pernah nggak kejadian? Pernah. Baru-baru ini.
yang jadi itu adalah Hungaria. Viktor Orban kan, dia orangnya nggak suka sama imigran. Dia bikin kebijakan menutup border, menutup ini nggak mau menerima imigran. Apa hukumannya? Nggak dikasih duit sama Uni Eropa. Kan tiap negara itu kan dia ada patungannya, tapi mereka juga dapat jatah uang juga kan untuk pembangunan. Apalagi dia kan Eropa Timur. Eropa Timur itu dapat jatah banyak untuk pembangunan negaranya. Apalagi Hungaria penduduknya besar. Dihukum. Kalau kamu nggak mau ngikut peraturan kita, ditutup apa kita tutup juga. Ada tutup border, kita tutup rekening Anda gitu. Ditutup nggak dapat bantuan pembangunan. Karena mereka mau untuk berubah lagi peraturan. Itu sudah beyond nih, sudah melampaui batas-batas negara. Ada lagi kalau misalnya di Eropa itu ketika krisis krisis moneter global ya tahun 2008-2009, khususnya negara-negara yang pakai mata uang euro, di dalam negaranya mereka udah nggak punya lagi bank sentral. Kalau kita kan rupiah yang mengeluarkan adalah Bank Indonesia gitu kan. Ada krisis ya yang ngurusin Bank Indonesia aja. Di Eropa enggak, khususnya yang zona euro, Yunani misalnya negara yang paling parah kena krisis, menteri keuangannya ya yang ngurusin moneter, tapi mereka nggak bisa bikin kebijakan sendiri. Mereka harus konsultasi dulu ke Bank Sentral Eropa. Apa kebijakan yang akan kita ambil? Dan kebijakan itu nggak berlaku. Kenapa? Karena kebijakan itu nggak akan berlaku hanya di Yunani saja. Meskipun yang kena paling parah krisisnya di Yunani, itu akan berlaku di seluruh negara yang pakai euro. Makanya harus dirapatin dulu di European Central Bank. Itu yang membuat prosesnya jadi lama. Buat ngutang pun begitu. Nggak bisa mereka, kalau kita kan misalkan negara kekurangan apa, kekurangan uang, caranya adalah Bank Indonesia mengeluarkan surat utang kemudian dibeli oleh pemerintah. Uang itu nanti kemudian disalurkan ke masyarakat. Kalau kita kekurangan uang yang beredar di masyarakat gitu caranya. Surat utang negara, SUN atau obligasi pemerintah begitu. Itu istilahnya begitu. Kalau misalkan dirasa ada apa uang yang beredar itu terlalu sedikit ya bikin surat utang, pemerintah membeli dan kemudian nanti sama Bank Indonesia disebarkan uangnya ke. Atau sebaliknya kalau kebanyakan uang yang beredar ya jual. Nah, kalau di apa di Eropa nggak bisa begitu. Ya mereka krisis, mereka nggak bisa tiba-tiba bikin surat utang, nggak boleh. Kenapa? Karena surat utang itu kan dibayarnya pakai euro, ya kan? Sementara peraturannya adalah negara tidak boleh memberi surat utang dalam bentuk euro juga. Jadi apa harus konsultasi ke Bank Sentral Eropa, bikin peraturan nggak boleh kalau di negara sendiri yang beli, boleh negara lain kalau yang beli, boleh gitu. Jadi misalkan surat utang Yunani yang beli Jerman, itu boleh. Nah itu menunjukkan adanya proses dari apa namanya demokrasi atau pemerintahan yang melintasi batas negara. Dan itu di Eropa. Nah, di slide berikutnya kita akan lihat bahwa ide yang lebih lanjutnya itu adalah bagaimana kita mengangkat itu nggak cuma sebatas di Eropa. Ini masih yang tadi ya, tulisannya Calypso Nicolaides tadi. Itu nggak cuma di Eropa, tapi sedunia. Kenapa? Karena kita punya masalah yang nggak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Masalah itu bernama krisis iklim, climate crisis. Negara kayak Vanuatu, dia nggak punya reaktor, nggak punya tambang batu bara, nggak punya apa-apa yang buat apa namanya menghasilkan emisi gas rumah kaca yang besar, tapi mereka tenggelam, ya kan? Vanuatu, Fiji, Tuvalu, begitu kan? Negara-negara yang cuma beberapa pulau saja, mereka tenggelam. Tapi mereka kan enggak. Sebentar mereka saya nggak bikin dosa kok saya kena masuk neraka gitu kan. Saya nggak bikin efek rumah kaca yang gede-gede banget, tapi kok saya yang tenggelam gitu. Sementara ada negara kayak Amerika Serikat yang atau Cina yang kayak bebas aja mereka ngeluarin emisi sebanyak-banyaknya gitu kan. Tapi nggak tenggelam-tenggelam begitu kan karena negara gede.
Eh, atau negara antara negara miskin sama negara kaya. Kalau negara kayak Amerika atau Jerman, sekalinya ada bencana, mereka bisa recover lebih cepat, ya kan? Kayak Jepang kan pernah kan gempa, nggak nyampe sebulan, jalanannya udah rapih lagi, listriknya udah nyala lagi, infrastrukturnya langsung lagi. Kenapa? Mereka punya duit. Tapi kayak ada negara-negara yang, jangan kan yang miskin ya, kayak negara kita aja kalau ada gempa kan nggak bisa langsung recover dalam waktu sebulan kan, butuh waktu yang lebih lama begitu kan. Itu gempa yang tidak terprediksi. Tapi ada climate crisis, krisis iklim yang terprediksi sebenarnya. Ya, yang itu ada ketimpangan antara negara yang kaya sama negara yang miskin. Negara yang kaya ini emisinya paling besar, tapi dan kalau mereka kena bencana akibat krisis iklim kayak kena badai atau kena banjir, mereka bisa recover lebih cepat. Sementara ada negara-negara yang lebih miskin, mereka nggak punya duit sebanyak itu, tapi resikonya sama atau bahkan bisa jadi lebih tinggi resikonya mereka. Karena misalnya mereka kayak Indonesia punya pulau yang banyak, ya kan? Atau kayak misalnya Bangladesh, itu mereka 70% penduduknya tinggalnya di bantaran Sungai Gangga, ya kan? Kok Sungai Gangga? Sungai Gangga ya di Bangladesh ya? Sungai Bangladesh. Jadi dia di delta sungai. Lebih dari 70% penduduknya tinggal di delta sungai gitu kan. Sekalinya ada banjir, kan karena perubahan iklim, ya tenggelam semua itu kan. Sementara mereka nggak punya duit banyak untuk recover dan untuk memitigasi bencana. Ya. Maka diusulkan, ini masih teori, untuk membentuk demokrasi yang transnasional. Ya. Atau bahasa yang lebih baru adalah planetary demokrasi. Demokrasi yang planetary, yang satu planet lah. Jadi menjadi jejaring antar warga antar negara, bukan lagi warga negara, warga antar negara dalam membicarakan urusan publik global. Sifatnya kalau katanya Calypso Nicoledis itu ada berapa ini? 6. Transtemporal, artinya nggak cuma berpikir dalam satu waktu. Karena kan ada prinsip dalam pembangunan berkelanjutan yang sering orang lupakan adalah tidak hanya pembangunan terus terus berlanjut, tapi juga memikirkan intergenerational justice. Eh, keadilan antar generasi. Kenapa? Karena yang akan merasakan dampak dari satu eksploitasi itu belum tentu generasi kita. Kita ngeruk sekarang kan nggak langsung banjir hari itu juga gitu kan. Kejadiannya itu akan berlangsung mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, yang generasinya sudah baru. Sementara mereka di zaman berapa puluh tahun lagi mungkin batu baranya sudah habis, minyaknya sudah habis, tapi kita kena bencananya aja. Ya kan? Jadi harus berpikirnya trust temporal. Dia harus berpikir melampaui tempo atau melampaui waktu yang hari ini dan di sini. Jadi ke masa depan. Kemudian transnasional. Ya, dia harus berpikir bagaimana tidak hanya dari satu nation atau satu negara saja, tapi untuk seluruh negara di seluruh dunia. Kemudian dia harus juga transmodal. Modal itu modenya apa? Caranya. Caranya harus yang melampaui cara-cara yang kita lakukan hari ini. Kenapa? Misalkan kita waktu tahun 2016 itu ada perjanjian iklim di Paris kan, Paris Agreement 2016 yang berlaku mulai tahun 2017 dari COP atau Conference of the Parties ke-21 di Paris. Salah satu isi perjanjiannya adalah negara-negara itu punya komitmen untuk menjadi net zero atau menjadi negara yang nol secara secara akumulatif emisi gas karbon. Targetnya gimana? Masing-masing bikin sendiri targetnya, nggak ditentuin, ya. Demokratis lah istilahnya kan, nggak diharusin. Kamu harus tahun segini harus nggak. Silahkan. Kalian nanti targetnya kalian bisa mulai kapan? Indonesia tahun 2060. Negara-negara maju harus lebih cepat, duitnya lebih banyak gitu kan. Jadi dulu cuma dikasih tahu kalau anda negara maju ya harus lebih cepat. Amerika Serikat misalnya targetin 2040. Eropa punya target Uni Eropa 2030.
Tiba-tiba tahun 2017 awal di Amerika, Donald Trump yang memilih. Donald Trump itu nggak percaya ada perubahan iklim. Kenapa? Ya dia punya perusahaan minyak gitu kan. Kalau dia percaya perubahan iklim, perusahaan minyak harus tutup. Akibatnya apa? Ya dia kemudian membatalkan perjanjian itu. Saya bilang, Donald Trump bilang, ya saya nggak mau ikut perjanjian ini, saya cabut aja gitu. Kenapa? Nggak bisa berjalan. Kenapa? Karena Amerika adalah penyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Kalau yang tiba-tiba nggak ikutannya itu negara kayak misalnya Botswana gitu kan, negara kecil gitu kan, atau negara kayak tadi Tuvalu nggak ikutan, ya nggak ada ngaruhnya tuh, nggak ada ngaruhnya 0,000 sekian gitu lah. Ini Amerika penyumbang gas rumah kaca terbesar, ya, penyumbang emisi karbon terbesar, pengguna energi fosil terbesar, ya, istilahnya yang nyampah paling banyak, dia nggak mau ikutan urunan ini sampah, ya kan? Karena harusnya yang paling banyak kan paling banyak nyumbang gitu kan. Nah, ini dia nggak mau. Ya akhirnya ya jalan di tempat. Ya meskipun akhirnya kemudian inisiatifnya untuk lead itu diambil alih sama Uni Eropa. Ya udah Uni Eropa lah. Mereka bikin New Green Deal. Ya, green apa deal hijau untuk pembiayaan transformasi apa adaptasi iklim, perubahan iklim. Itu jadi mode-modenya atau cara-caranya harus baru. Kemudian translokal. Translokalnya maksudnya apa? Dalam transnasional demokrasi yang tadi mungkin belum saya sebutkan adalah dia tidak hanya transnasional itu dalam arti tinggi ya. Maksudnya tinggi itu wah di atasnya negara antar negara udah nggak lagi negara tapi di atas negara. Enggak. Tapi ada salah satu prinsipnya adalah justru dari warga lokal antar warga lokal di satu tempat dengan warga lokal di tempat lain mereka saling berjejaring. Ya. Kalau di dunia ada misalnya C40 ya kan, City 40. 40 kota-kota utama di dunia mereka saling berjejaring untuk menangani perubahan krisis iklim, kan? Menangani bencana akibat krisis iklim antar kota. Ya. Di Eropa juga mereka ada jejaring kota-kota sesama kota-kota di Eropa. Untuk tadi misalnya untuk membicarakan krisis iklim. Kenapa mereka balik ke kota? Karena tadi kalau di ancient Greek itu kan tadi kan transformasi yang apa demokrasi 1.0 itu kan ya city state ya. Ketika berubah jadi nation state, kenapa kita lupakan city yang dulu ya? Padahal itu kan entitas penting juga kan. Ya kita kembalikan dong. Oke nation state-nya nggak kita hapuskan sebenarnya, tapi kita city atau kota itu punya peran lebih besar juga. Kenapa? Karena mereka yang paling tahu urusan lokal. Terutama di negara-negara besar seperti Indonesia, ya kan? Kalau kita di Indonesia kan kotanya ada ratusan, kabupaten ada ratusan gitu kan. Sementara pemerintah itu kan di pusat kan nggak mungkin dia ngurusin sedetail sekecil-kecil itu gitu kan. Kalaupun diurusin jadi micromanagement yang akhirnya nggak efektif juga gitu kan, nggak mungkin. Jadi centralized gitu. Tapi nggak bisa juga. Akhirnya ya harusnya diberikan otonomi kepada daerah-daerah untuk mengatasi urusan-urusan tertentu. Itu artinya trans lokal. Bahkan nggak cuma pemerintahan, tapi juga tadi warganya itu berjaring ke berbagai negara di seluruh dunia. Kemudian juga transskalar, skalanya. Ya. Skalanya dia harus tidak hanya skala besar atau hanya skala kecil, tapi semua skala dia pakai. Dari yang paling kecil sampai yang skalanya planetary. Ya, satu planet. Itu harus ada semua. Dan translasional. Translasional itu maksudnya dia bisa ditranslasi, direproduksi, dibuat lagi, diproduksi lagi di tempat-tempat baru. Itu menjadi pengikat dari trans yang lain. Isunya apa ya? Isu politik, ekonomi, tapi yang paling utama tadi isunya isu climate crisis. Terus contohnya, nah ini di Uni Eropa ada namanya Citizen Assembly. Citizen Assembly ini dia mengadopsi demokrasi by sortition yang tadi ancient Greek. Di Yunani kuno kan demokrasi itu pakainya dian. Di Citizen Assembly waktu kami dulu S2, kampus saya jadi salah satu jadi tuan rumahnya kebetulan. Jadi kita ngelihat langsung gimana mereka ngumpul, kemudian ngomongin semua isu yang ada di
Eropa gitu. Jadi ada perwakilan dari negara ini, mereka daftar, kemudian dari yang didaftar itu kemudian diundi siapa yang dapat. Dan itu untuk membicarakan isu-isu yang ada. Dan salah satunya isu yang terbesarnya itu krisis iklim. Kenapa? Karena krisis iklim itu menyangkut dengan banyak urusan kita yang lain kan. Masalahan pertanian, ya kan? Masalahan bencana, masalahan tempat tinggal, masalahan wah segala rupa. Itu salah satu ininya dari krisis itu. Bahkan kalau sekarang kan disebutnya udah bukan perubahan iklim lagi kan. Dari tadi saya ngomong krisis iklim. Kenapa kalau perubahan orang rasa ya perubahan semua juga berubah gitu kan. Kayak Donald Trump kan bilangnya gitu. Everything is change. So what special about climate change gitu kan. Ya udah nggak jangan bilang lagi ini perubahan iklim. Bilang ini krisis iklim. Ini krisis yang biar dia aware gitu. Kalau semua orang tuh harus aware bahwa ini namanya krisis loh. Ini mau ada bencana loh udah nyampe krisis kita gitu. Nah, oke, itu tadi kita bahas terkait dengan demokrasi yang transnasional. Nah, sekarang ketika saya nulis ini sebenarnya ini apa namanya kelas sharing ini itu adalah bermula waktu saya baru diterima jadi dosen begitu ya. Eh, Dibilang kita boleh loh buat bikin kelas baru begitu kan. Kelas apa yang sesuai dengan bidang keahlian kita. Nah, salah satunya saya menarik deh kalau saya bikin kelas tentang demokrasi gitu kan ya. Teori-teori demokrasi dan praktiknya di skala global. Kemudian saya nyari-nyari searching-searching gimana ya kita ngelihat teori demokrasi yang gak cuma Eropa aja tapi yang non Eropa juga kita masukin gitu. Nah, tapi saya nemu satu jurnal menarik ini The Ummah of Democracy. Dia yang nulis jelas namanya bukan orang Islam, Jonathan Moses. Dia juga bukan dosen di Universitas Islam, dia di Norwegia. Jadi dia sebenarnya ahli migrasi, dia nulis buku tentang international migration. Nah, tapi dia nulis salah satu jurnal yang menarik karena dia bilang di internasional saya habis baca teori politik Islam, kemudian saya terpikir tentang demokrasi di tingkat internasional itu jangan pakai kosmopolitanismenya kan. Karena kosmopolitanismenya kan itu sangat legal formal, ya kan? Negara, ya kan? Kemudian juga negara tetap ada, terus juga eh, diatur oleh normal tertentu begitu kan. Ada dia ingin pendekatannya approach itu community based, berbasis komunitas. Ya. Nggak lagi berbasis negara, nggak lagi berbasis legal form, komunitas, komunitas orang-orang. Dia nyari istilah apa yang kira-kira bisa menggambarkan kalau ada komunitas di negara A berjejaring dengan komunitas negara B dengan di negara C, mereka punya value yang sama, tapi mereka nggak pakai negara, nggak pakai urusan negara, tapi mereka berjejaring untuk menghadapi isu yang sama. Katanya dia, kemudian dia baca terkait dengan teori politik Islam, salah satunya terkait dengan umat. Nah, umat gitu kan. Umat itu kan dia basisnya bukan bukan legal formal. Umat itu kan basisnya keimanan begitu kan. Basisnya itu beriman. Jadi nulis di situ, basisnya umat adalah rukun Islam. Yang mana rukun Islam itu pertama adalah syahadat, yang kedua salat. Dia nulis itu di jurnalnya gitu. Basisnya itu. Dan jadi dia bandingkan, dia merefleksikan teori Islam yang lama, kemudian dia melihat mencoba twist itu dengan konteks yang dia hadapi. Dan juga dia menjadi antitesis dari Clash of Civilization-nya Huntington. Kan kalau katanya Huntington Clash of Civilization. Ya. Kalau ada peradaban yang berbeda-beda, value-nya akan terjadi clash. Dia melihat enggak kok bisa kok berjejaring dan kemudian membentuk sebuah komunitas yang transnasional. Dan ada presiden sejarahnya, nggak cuma teori, secara praktik pun ada. Dia ngambil Pax Islamica atau tatanan dunia Islam di abad ke-7 sampai abad ke-10 kalau saya nggak salah ingat. Dia di masa-masa itu kan masa kejayaan umat Islam ya, abad ke-7 Masehi. Abad ke-7 Masehi kan Nabi lahir sampai 3 abad berikutnya. Itu kan masa-masa kejayaan Islam awal kan. Dan itu menjadi presiden sejarah bahwa ini pernah kejadian. Mereka faith based. Ya, faith itu artinya dia punya value yang sama, basisnya value yang sama. Kemudian mereka berjejaring kan nggak cuma harus dia di Arab, tapi kan dia bisa aja ke berbagai negara lain atau tempat lain dan mereka tetap koneksi bahwa kita tuh satu umat yang sama loh, ya kan? Kita di Indonesia kita punya koneksi dengan orang di Palestina, orang di mana begitu ya bahwa kita ini umat yang sama loh.
Dia ingin lihat itu dalam konteks demokrasi antar komunitas di negara-negara demokratis yang percaya dengan demokrasi. Kalau tadi kepercayaan ini kan rukun Islam, ini jadi percaya dengan sistem demokrasi. Mereka sering berjejaring mencari solusi atas permasalahan yang ada. Itu bisa dikatakan, bisa nggak ya dia sebut the ummah of democracy, sebagai umatnya demokrasi, itu bisa nggak ya gitu? Itu idenya Jonathan Moses. Ini menarik kalau kita diskusi nanti. Yang terakhir ini terkait dengan umat transnasional, ini konteksnya Islam. Ide tentang umat itu kan dia tidak mengenal batas negara, yang tadi kita bilang. Kemudian aktor utamanya itu adalah masyarakat, atau dalam Yunani demos kan, people. Dan dia banyak jadi demoi. Dan dia, kalau demokrasi kan ada kratosnya, ada governance-nya, tata kelolanya atau pemerintahan. Tapi kan dalam teori yang lebih mutakhir kan, kemarin sudah sempat disinggung, ada governance without government, ya kan? Governance sebagai adjektif, without government sebagai noun. Tata kelola tanpa penata kelola. Pemerintahan tanpa pemerintah. Bisa nggak ya kita mengimajinasikan terkait dengan umat kita hari ini? Ini beberapa tahun yang lalu saya nulis tentang umat, membandingkan antara konsep umat dengan kosmopolitanisme. Ya kan? Dan memang ada kemiripan dalam artian dia value based, berbasis value. Cuman value-nya kan ya value liberalism. Kalau kita value-nya ya value keimanan tadi itu kan. Kemudian juga dia berpikirnya melampaui batas negara. Enggak, ya namanya di dalam dalam sejarah Islam kan kita baru mengenal negara bangsa itu kan setelah mengalami dekolonisasi abad 20 yang kemarin kan, belum sampai 1 abad yang lalu. Sebelumnya tidak dibatasi dengan eh, batas-batas negara. Kemudian pemerintahan itu oke, ada kekuasaan politik yang di tangannya sultan, di tangannya raja. Tapi kan politik itu kan nggak cuma soal kekuasaan dalam arti kita hari ini kekuasaan negara gitu ya. Tapi kan politik itu kan juga satu akar kata yang sama dengan policy atau kebijakan. Dan itu juga satu akar kata dengan polity, ya. Eh, etika berpolitik. Dan secara luas kan politik kan tidak hanya mengatur kekuasaan dalam arti pemerintahan begitu ya, tapi juga kekuasaan terkait dengan pengaturan sumber daya, pengaturan terkait dengan bagaimana kita melihat satu permasalahan, menyelesaikan sebuah masalah. Dan kita udah punya modal terkait dengan solidaritas umat Islam transnasional yang beyond nation state. Solidaritas kita kepada Palestina kan begitu ya. Dan ini sudah berlangsung puluhan tahun. Kalau di tahun 90-an ada juga solidaritas terhadap Bosnia, ya kan? Ketika terjadi genosida terhadap warga Muslim Bosnia, Srebrenica ini, Bantaian Srebrenica ini. Ya, ada solidaritas umat Islam yang transnasional, atau yang akhir-akhir ini juga ada Uighur, ya kan, di Xinjiang, China, yang mengalami penindasan, ya ada solidaritas bersama. Kemudian juga terkait dengan Rohingya, kita punya solidaritas yang melintas batas negara. Bisa nggak ya kita mengimajinasikan ulang gitu ya, ide tentang umat itu dalam konteks transnasional yang across and beyond borders. Nah, itu saya belum punya jawaban pastinya begitu. Ini ini pemikiran aja begitu kan. Yang mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut yang punya ide atau apa begitu. Dan mari kita berdiskusi. Kurang lebih begitu dari saya. Silakan Mas moderator. Bismillah. Terima kasih Mas Majid atas materi yang telah disampaikan ya. Jadi menarik. Cek. Jadi demokrasi beyond border, di luar nation state. Berarti kan kastanya naik dari warga negara menjadi warga dunia. Diberi
Ya, diberikan beberapa contoh seperti yang seringnya di Uni Eropa ada Citizen Assembly, terus ada juga European Council. Di ini merupakan ide demokrasi yang hal yang disebutkan oleh Mas Majid tadi adalah sebagai demokrasi 3.0. Jadi sudah beranjak dari nation state menjadi warga global atau kosmopolit. Oke, kita buka sesi diskusi bagi rekan-rekan yang berada di aula Masjid Syuhada maupun di Zoom. Silakan dapat bertanya. Bagi yang di aula Masjid Syuhada bisa mengangkat tangan, dan kemudian yang berada di Zoom bisa menulis di kolom chat. Oh ya, selain di chat, jika ingin bertanya langsung melalui mic juga bisa. Oke, baik. Dari teman-teman yang di aula Masjid Syuhada, terlebih dahulu mungkin apakah ada yang ingin didiskusikan pada sesi kali ini? Oke, kalau boleh saya mengawali lagi, Mas. Jadi menarik ya. I- Status statusnya berubah dari warga negara, kita sebagai warga negara terkait mm, negara, kemudian status kewargaan kita naik menjadi warga global, atau kalau dalam kasus EU secara singkatnya mungkin warga apa namanya, wilayah ya, bukan, belum global seperti regional. Warga regional eh, belum mencapai ide yang kan sebutkan tadi, multilateralisme, kita menjadi warga dunia seperti itu. Nah, yang menarik di sini, ya, pada tahap ini Mas, yang ingin saya tanyakan itu, nah, power governance di tingkat state itu apakah pada akhirnya itu ya hanyut dengan adanya organisasi-organisasi di atas negara yang berkuasa di atas negara ya, seperti tadi Bank Sentral Eropa, itu apakah identitas, hmm, struktur struktur politik, cek, apakah struktur politik dari state itu akan berlangsung langsung hanyut gitu pada akhirnya ya Eropa. Itu yang ingin saya tanyakan, Mas. Baik, terima kasih. Iya, di ada perbedaan mendasar ya antara Eropa dengan Indonesia terkait pandangannya terhadap negara. Ada yang tahu mungkin orang Eropa memandang nasionalisme itu negatif. Kalau kita nasionalisme itu positif. Iya nggak? Kalau di kita kan setiap orang tuh harus punya jiwa nasionalisme, gitu kan? Kalau di Eropa, nasionalisme itu negatif. Kenapa? Nasionalisme itulah yang bikin perang dunia satu, yang bikin perang dunia dua. Mereka capek dengan nasionalisme ini bikin perang aja. Dan karena itulah kenapa misalnya Uni Eropa itu bisa diwujudkan. Salah satunya ya. Dan baru terwujud tahun 90-an. Maastricht Treaty itu tahun 92. Baru tanda tangan mereka untuk meleburkan semuanya. Kenapa? Karena sebenarnya masih ada semangat nasionalisme. Dulu udah mau bikin, ya. Uni Eropa itu udah mau bikin terkait dengan bikin satu mata uang sendiri. Itu udah mau bikin dari sejak Perang Dunia Kedua selesai. Tapi diblok misalnya sama Prancis. Charles de Gaulle itu, presiden Prancis itu nggak suka dengan ide Uni Eropa karena nasionalisme dia sangat tinggi gitu. Tapi ya mereka kemudian baru bisa berdamai dengan itu satu generasi kan setelah Perang Dunia Kedua sampai tahun 92 itu kan kurang lebih satu generasi. Udah selesai apa berlewat satu generasi, baru mereka kemudian menerima bahwa bisa kok ada satu entitas di atas negara, ada apa government. Kalau mereka bukan governance saja, governmentnya juga.
Ada parlemen yang isinya campuran, ada orang Italia di situ, Prancis di situ, Jerman di situ. Dan apa namanya? Mereka bisa eh, berdamai sesama mereka. Nah, karena selama ini kan Eropa itu perang kan bukan dari luar. Musuhnya Eropa ya sesama tetangganya mereka aja kan. Perang itu kan Jerman lawan Prancis, Inggris lawan Prancis, Belanda lawan Spanyol, ya kan? Pas Perang Dunia Satu kan gitu, Perang Dunia Kedua juga begitu. Musuhnya ya sesama mereka aja. Gimana caranya biar mereka nggak musuhan ya? Udah kita bareng-bareng aja deh. Itu juga salah satu apa namanya penjelasan sejarah. Kenapa mereka kemudian mau? Yang mana penjelasan sejarah itu tidak ada di negara seperti Indonesia. Musuh kita, kenapa kita bisa jadi Indonesia kan bukan karena dari Filipina, bukan dari Malaysia. Kenapa kita jadi Indonesia kan bukan karena Malaysia meskipun kita pernah berantem gitu sama Malaysia. Itu kan bukan karena kita musuhan, bukan karena apa namanya mereka merangin kita atau kita merangin mereka. Bukan dari tetangga. Indonesia yang lahir itu kan karena musuh kita dari Belanda yang jauh gitu kan ya. Entitas luar, orangnya beda, bentuknya beda, putih kita nggak putih gitu orangnya. Beda jauh gitu. Bahasanya beda, apanya beda, budayanya beda. Yang itu membuat nasionalisme itu jadi tinggi. Selain karena kita dijajah, ya kan? Jadi untuk negara-negara yang punya nasionalisme yang kuat, untuk menerima ada satu entitas di atas negara, itu sangat susah. Makanya beda kan, kayak kita punya ASEAN yang sering bilang mirip-mirip EU gitu kan. Uni Eropa, Eropa punya Uni Eropa, kita punya ASEAN kok. Tapi coba aja lihat ASEAN. ASEAN nggak pernah kan bisa bikin satu mata uang sendiri gitu kan. Jangankan satu mata uang, ya kan? Bikin parlemen aja enggak gitu kan. Ini kan cuma ada sekretariat loh. Kalau mereka kan bukan sekretariat, mereka tuh punya parlemen, punya mahkamah agungnya, punya apa eksekutifnya, apa European Commission itu kan eksekutif, ya kan? Legislatif, eksekutif, yudikatif lengkap semua. Kita sekretariat. Ya kita punya sekretariat, ada sekretariat ya tempat buat nongkrong bareng gitu kan. ASEAN bikin kebijakan masyarakat ekonomi ASEAN ya kan. Kalau 10 tahun yang lalu populer itu ya MEA. 2015 kita akan memasuki MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Sekarang orang udah lupa, ya kan? Ada nggak yang ikut MEA diimplementasikan? Ada implementasinya. Salah satunya adalah kita bisa kalau teman-teman apa, pergi ke Malaysia, ke Thailand, ke Singapura, kita nggak perlu bikin visa sendiri gitu kan, nggak perlu bikin visa, langsung pakai paspor aja langsung bawa. Itu salah satu bentuknya. Tapi apakah itu terinternalisasi ke warga negaranya? Enggak. Dan nggak cuma warga negara, tapi juga pemerintahannya juga. Misalnya, kalau di Eropa, ketika mereka ingin menyatukan eh, kebijakan keuangan, mereka sampai bikin mata uang sendiri kan, bikin euro, bikin bank sentral sendiri. Itu artinya kan mereka cabut kewenangan bank sentral dari masing-masing negara kan. Prancis punya bank sentral dicabut kewenangannya, Jerman punya dicabut, Italia dicabut, Spanyol dicabut. Mencabut kewenangannya bank sentral itu kan seperti mencabut kedaulatan. Nah, mata uang itu kan kedaulatan kan. Di situ kan ditulisnya kan mata uang apa alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia. Kalau kita gitu kan, di rupiah kan ditulis itu. Itu kan kedaulatan di situ kan. Mereka merelakan kedaulatan itu dilepas. Kita enggak kan. Ya saya akhirnya bikinnya apa? Gimana cara nyatuinnya? Kita juga tetap mau kok apa namanya biar mudah kita saling berdagangnya tapi nggak bikin mata uang baru. Pakai apa? Kris. Kris akhirnya kita bisa pakai di Thailand ya kan, bisa pakai di Malaysia. Pakainya kris. Pakai cara lain gitu kan. Untungnya udah ada teknologinya gitu. Kalau dulu tahun 90 dia belum ada teknologinya. Kalau kita ya untungnya udah ada teknologi, udah kita pakai teknologi yang nggak perlu mengorbankan kedaulatan. Kayak di apa salah satu book chapter yang insya Allah baru terbit itu saya sama dari HIUGM gitu ya, terbitin tentang transformasi digital, saya tulis satu chapter bareng teman saya itu terkait dengan kris. Penggunaan kris ini bukti bahwa ASEAN itu nggak mau sepenuhnya liberalisasi atau perdagangan bebas atau pasar bebas. Tapi yang justru kelihatan apa? Nasionalisme ekonomi kan.
Nasionalisme ekonominya justru kuat di situ. Kenapa? Meskipun di permukaan itu seolah-olah meliberalisasi atau pasar bebas, tapi di dalamnya atau di intinya adalah mereka tetap mempertahankan nasionalisme ekonomi mereka. Mereka nggak mau ngelepasin tuh mata uangnya rupiah, ya kan? Singapura dolar, ringgit itu nggak mau dilepasin. Itu cara ngelihat. Nah, karena proses yang sejarah yang berbeda itu juga yang kemudian membuat ide tentang transnasional demokrasi itu baru bisa terlaksana. Ya. Jangankan dengan kita yang di ASEAN yang jauh, ada loh satu organisasi regional lain yang juga mau ngikutin jejaknya Uni Eropa, mau bikin mata uang sendiri, tapi gagal. Namanya ECOWAS, Economic Community of West African States. Ya, negara-negara Afrika Barat itu punya rencana. Uni Eropa ngeluncurin Euro tahun 2001, berlaku 2002. Mereka bikin rencana tahun 2001, kita akan bikin mata uang bersama Afrika Barat, namanya ECO. Udah mereka bikin apa institut moneter buat bikin risetnya. Kegagalannya salah satu sebabnya, ya ada banyak sebabnya. Salah satu penyebab kegagalannya adalah karena diblok sama Prancis. Kenapa? Karena di Afrika Barat itu banyak negara bekas jajahan Prancis. Dan negara bekas jajahan Prancis itu mata uangnya sama, namanya franc, ya, West African franc. Ada West African franc, ada Central African franc. Nah, franc itu mereka dipatok ke franknya Prancis dulu dan sekarang dipatok ke euro. Jadi 1 euro sama dengan sekian franc itu yang nentuin Prancis sampai sekarang. Nah kalau Prancis kan nggak mau kan kalau misalkan mereka bikin mata uang sendiri dia nggak bisa ngatur lagi, ya kan? Kenapa diblok sama Prancis? Nah itu menunjukkan bahwa Eropa sendiri nggak mau kalau itu terjadi di luar wilayah. Nah, ada mentalitas yang apa kolonial apa imperialisme itu masih masih ada, masih tertanam, embedded ya, di dalam mindsetnya mereka yang membuat ide terkait dengan demokrasi yang transnasional itu yang sifatnya planetary, satu planet itu masih sulit terwujud. Ya. Dan jangankan di luar yang negara demokrasinya masih coba-coba, atau demokrasi masih baru kayak kita atau kayak Afrika tadi ya. Amerika aja kan kayak tadi saya ceritakan ya, ada keputusan internasional di prosesnya demokratis yang apa perjanjian iklim Paris cabut. Amerika loh yang cabut gitu kan. Itu kan menunjukin bahwa gak semua negara itu mau untuk mengorbankan sebagian kedaulatannya atau menyerahkan kebebasan kepada negara lain atau menjadikan negara itu merasa disetarakan dengan dia, masih belum mau. Dan itu yang membuat ini baru sebatas teori. Oh, teorinya juga masih baru. Jurnalnya 2024. jadi jadi baru terbit awal tahun ini yang tadi itu. Jadi masih baru banget ini apa yang tadi yang demokratik apa transformation itu baru terbit tahun ini. Jadi idenya pun masih sangat-sangat baru. Yang nggak tahu apakah akan terwujud atau enggak. Kalaupun terwujud, entah kapan itu masih belum kita tahu. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Mas Basit. Berarti kan ada presiden sejarah, ada presiden kultural yang melatar belakangi perkembangan demokrasi di masing-masing yang menjadikannya unik dan ya walaupun titelnya sama demokrasi ternyata ada beberapa perbedaan mendasar. Oke, kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Adinda. Assalamualaikum Bang Farhan, ilmu yang sangat bermanfaat kali. Saya ingin bertanya, tadi disebutkan bahwa sistem perwakilan di Indonesia ada yang sebagian mengadopsi dari sistem perwakilan di Amerika Serikat. Nah, kemudian apa yang membuat sistem perwakilan di Amerika Serikat efektif, sementara eh, lembaga seperti DPD di Indonesia seperti lembaga yang tidak terasa manfaatnya gitu. Jadi kurang terasa presence-nya dalam perwakilan. Sekian. Baik, terima kasih Mas. Apa tadi? Indah. Oh, Adinda dari Zoom.
kan tadi kita tuh sistemnya itu adopsi, ada yang sebagian adopsi ke Amerika, ada sebagian adopsi Jerman. Karena ya kita apa namanya tadi ya, kita ngadopsi Amerika karena kita sistemnya presidensi. Gitu. Kayak dibikin tadi ada House of Representative atau DPR, ada eh, Senat atau DPD. Tapi kita juga mengadopsi Jerman karena kita multi partai, nggak nggak cuma dua partai. Kenapa? Karena kita punya pengalaman yang kurang baik dengan partai yang terbatas gitu ya. Selama Orde Baru kan partai cuma tiga. Dan yang menang itu aja. Gitu. Jadi kita ada pengalaman yang buruk dengan sistem partai yang eh, terbatas. Akhirnya setelah reformasi kan ya sudah, bebaskanlah bikin partai sebanyak-banyaknya. Akhirnya sekarang partainya kan mengerucut juga. Tapi setidaknya itu melalui apa namanya pengalaman sejarah lah, bukan karena dipaksa. Nah, kenapa kemudian misalkan di Amerika itu berjalan begitu? Sebenarnya kalau dibilang efektif enggak juga. Kenapa? Karena misalkan di Amerika itu ada gerrymandering tadi. Gerrymandering itu dibuat dan menguntungkan Partai Republikan ketimbang Partai Demokrat. Ya. Ada banyak penelitian yang ini apa namanya mengkritik sistem gerrymandering itu. Kemudian juga dia menguntungkan orang-orang kulit putih ketimbang kulit hitam. Misalnya. Kenapa? Karena gerrymandering itu kayak misalkan dapil ya, daerah pemilihan ya. Itu ditariknya biasanya daerah kulit hitam, misalkan nih ada satu daerah, saya lupa di negara bagian mana. Terus daerah misalnya daerah komunitas kulit hitam. Banyak. Kalau mereka dijadiin satu daerah pemilihan, pasti yang menang kulit hitam. Caranya adalah dibagi aja. Yang satu daerah itu dibagi dua, jadi dibagi tiga. Dan digabungin sama daerah yang mayoritas kulit putih. Jadi kulit hitam nggak pernah menang. Jadi apakah efektif? Ya, efektif dalam arti apa namanya? Tidak apa dia artinya dia punya dampak berefek begitu ya. Ya. Itu dalam arti apakah itu adil atau enggak, itu sedang digugat. Itu namanya gerrymandering. Karena nama orang yang bikinnya Jerry, terus meandering. Meandering itu dia membelok-belokkan kayak sungai kan, meander itu kan yang berkelok-kelok itu namanya meander. Nah, itu yang ngebikin batasnya itu si Jerry itu tadi. Itu lebih menguntungkan tadi Republikan ketimbang Demokrat, dan yang kedua lebih menguntungkan kulit putih ketimbang kulit hitam. Dan itu juga. Tapi iya, kalau dikatakan berjalan, bisa dikatakan lebih mendingan lah daripada kita. DPR-nya jalan, Senatnya jalan, dan mereka bisa memblokade presiden. Ya, misalkan dulu zamannya Trump, zaman Obama juga pernah, APBN-nya nggak mau disahkan. Akhirnya mereka shutdown selama beberapa minggu. Jadi pemerintah nggak punya duit. Duitnya diblok sama DPR-nya. Kenapa? Karena nggak setuju dengan apa, nggak nyampe kata sepakat dengan DPR-nya. Atau misalkan ketika apalagi ya punya kebijakan apa gitu pemerintah, DPR-nya bisa ngeblok itu, ya nggak ngedukung dan kira ngeblok. Dan itu bisa nggak di Indonesia? Seharusnya bisa. Dan itu bisa kan, karena kita misalkan DPR itu punya hak angket, ya kan? Yang sayangnya dalam 10 tahun terakhir itu tidak dipakai. Dipakai kalau nggak salah cuma sekali, tapi itu pun untuk melemahkan KPK. Jadi ya kurang. Jadi efektif nggak efektif? Ada efeknya ada, tapi efeknya negatif gitu kan. Eh dan dulu sempat berjalan. Berapa kali kan selama masa Presiden Megawati, masa Presiden SBY, berapa kali kan mereka bikin hak angket untuk ngeblok kebijakan pemerintah atau untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah, ya kan? Itu bisa. Dan itu harusnya bisa berjalan, harusnya bisa berjalan. Kalau sekarang kan cuma dibilang kita kan hak angket pemilu gitu kan, tapi akhirnya koalisi juga. Jadi emang itulah beratnya, apa namanya, belum belum sematang itu. Ada teori yang bilang bahwa satu negara itu akan menjadi matang berdemokrasi jika dia sudah melewati setidaknya 5 kali masa pemilu. Kan kita seharusnya ini pemilu kelima setelah reformasi kan. 2004, 9, 2014, 2019, 2024. Tapi kalau dilihat dari data dari BIDEM misalnya, Indonesia itu disebut mengalami bell curve. Dari bawah itu udah naik. Terus stagnan. Terus habis itu turun lagi. Jadi ini secara kuantitatif ya, ada survei
namanya VDEM, dia Varieties of Democracy, dia mengukur 5 kalau nggak salah 5 indikator dalam berdemokrasi, demokrasi deliberatif, proses liberalnya, proses eh, prosedurnya segala macam. Rata-ratanya kita itu tadi 98 kan naik kan reformasi. Puncaknya 2002, 2003, 2004 terus habis itu stagnan. 2012 tapi ingat mulai turun 2012. 2012 mulai turun pelan 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 pelan. Setahun terakhir turunnya makin cepat. Ya, kenapa ya? Karena itu tadi. Kan demokrasi itu nggak hanya sistem, tapi juga komitmen. Kan kalau buku yang sempat viral itu, bukunya Levitsky dan Ziblatt kan bilang, ancaman demokrasi itu bukan lagi dari luar. Kalau dulu zaman Perang Dingin, ancaman demokrasi itu ya Uni Soviet, ya kan, komunisme. Atau katanya Huntington, ancaman demokrasi itu ya politik Islam begitu kan. Tapi ternyata dalam 2 dekade, 3 dekade terakhir, ancaman demokrasi itu justru dari dalam demokrasi. Yang paling kelihatan ya Donald Trump di Amerika. Ya, karena ya ubahnya demokrasi, tiba-tiba yang dipilih Trump yang nggak punya komitmen terhadap demokrasi. Ya kan? Atau di Inggris ada Brexit, ya kan? Itu kan negara demokrasi yang tidak punya, yang menunjukkan pemimpinnya tidak punya komitmen terhadap demokrasi. Apalagi negara yang belum matang berdemokrasi. Kemungkinan itu akan selalu, kenapa bisa terjadi? Kalau di teori demokrasi itu juga ada namanya teori democratic innovations. Inovasi-inovasi demokratik untuk meningkatkan partisipasi warga negara. Ya tadi misalnya EU ada General Assembly, Citizen Assembly. Itu kan cara untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam apa namanya pemerintahan ya. Pusat publik mereka ngumpul, merumuskan kebijakan, kebijakannya kemudian nanti diserahkan kepada anggota European Parliament atau European Commission, diundang ke situ, suruh dengerin mereka debat, kemudian dikasih rekomendasi. Kan meningkatkan ini ya, partisipasi publik. Tapi jangan lupa bahwa teori itu kemudian digugat, dan ini baru teorinya 2020, eh, lawannya democratic innovations adalah authoritarian innovations. Jadi yang berinovasi nggak cuma yang demokratis, yang otoriter pun yang berinovasi. Ya, authoritarian innovations itu apa? Authoritarian innovations itu adalah inovasi-inovasi atau cara-cara baru yang dilakukan oleh eh, kelompok yang ingin pemerintahan yang otoritarian dengan cara membatasi partisipasi warga negara. Kan kalau tadi kan demokrasi Indonesia untuk meningkatkan partisipasi. Ini untuk membatasi partisipasi warga negara. Atau kalaupun berpartisipasi, partisipasinya tidak meaningful. Maksudnya apa? Yang partisipasi ada nggak partisipasi? Ada, tapi yang partisipasi buzzer. Itu kan partisipasi yang tidak meaningful begitu kan? Itu menunjukkan bahwa ada inovasi-inovasi atau cara-cara baru yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin membatasi gerak demokrasi. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Kenapa belum efektif ya tadi? Secara struktur, secara power, konsolidasi power yang terjadi di kita masih belum mengarahkan pada demokrasi. Konsolidasinya justru ya kalau yang banyak kan misalnya teorinya eh, siapa Jeffrey Winters yang kemudian diadopsi lagi sama Vidi Hadis, adanya oligarki gitu kan. Yang terkonsolidasi justru oligarkinya. Oligarki itu itu sebagian, garki berarti dia pemerintahan by a few, ya, government by a few, pemerintahan oleh sebagian. Bukan government by all the people, tapi hanya sebagian kecil masyarakat yang punya kekuatan ekonomi. Dan penjelasan lainnya misalnya ada inovasi-inovasi otoritarian yang sedikit demi sedikit mengurangi partisipasi warga secara bermakna. Ya. Kemudian juga kalau perspektifnya institusionalis akan menjawab bahwa institusi yang dibangun itu masih institusi yang ekstraktif. Kalau kita ingat darinya siapa, Aceh Maulud Robinson, Why Nations Fail, kenapa negara gagal, dia bilang it's institutions. Kalau jawabannya itu nggak ada jawaban lain, institusi. Institusi itu ada 2 jenis, institusi yang ekstraktif sama institusi yang inklusif. Ekstraktif itu contohnya dia langsung contoh ekstrim, Zimbabwe. Ya. Jadi Zimbabwe itu ya institusi negaranya itu dia taunya cuma ngeruk,
Kemudian hasil kerupaannya dikasih ke penguasanya presidennya kalau di Zimbabwe. Terus habis itu dikekep sama presidennya nggak dibagiin keluarga. Jadi presidennya kaya, warganya miskin. Akhirnya tiba-tiba inflasi mata uang yang jadi satu gazillion, udah bukan lagi billion lagi, nolnya ada puluhan gitu, nolnya ada 20. Itu cuma buat beli satu telur. Jadi apa namanya? Itu institusi yang ekstraktif. Dia cuma taunya ekstraksi aja, ngeruk-ngeruk sumber daya, tapi hasilnya nggak dibagikan ke warga negara atau ke masyarakat. Itu di Zimbabwe. Nah, itu kenapa institusi negara-negara itu salah satu penyebabnya karena institusinya ekstraktif. Harusnya institusi inklusif. Terus itu hanya terbuka, ada kompetisi di situ. Kan percaya dengan pasar kan. Kalau orang eh, liberal percaya dengan pasar, mereka percaya bahwa harus ada kompetisi. Karena ada kompetisi, maka yang terjadi adalah eh, sumber daya akan terdistribusi, sumber daya terdistribusi, maka yang terjadi adalah demokrasi. Kita pelajari kemarin kan. Nah, dalam negara demokrasi, sistem pasar itu terjamin, sistem pasar terjamin, artinya dia bisa menjamin warga itu dari yang miskin menjadi kelas menengah. Jadi kenapa tidak efektif? Itu salah. Kemudian juga penjelasan yang lainnya adalah partai politik yang menekankan pada partai politik. Partai politik itu tidak punya komitmen yang jelas terkait dengan demokrasi. Partai politik itu hanya dijadikan alat untuk mengejar kekuasaan. Ya. Sementara partai politik kan tidak hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Oke, itu salah satu fungsinya. Dan memang fungsinya partai politik untuk itu. Tapi kan ada fungsi lain. Misalnya pendidikan politik, itu tidak dijalankan dengan baik kan. Berapa banyak partai yang punya sekolah partai yang jelas? Ya kan? Sedikit. Ya. Berapa banyak partai yang sistem kaderisasinya itu nggak cuma ngumpulin orang, tapi juga ya kaderisasinya penanaman pemikiran partainya, ide-ide partainya itu ngapain sih? Kenapa mereka kesulitan tuh? Karena partainya sendiri nggak jelas mereka kalau mau koalisi kan. Tiba-tiba koalisi ini sama itu gitu kan. Yang ujung kiri sama ujung kanan berkoalisi gitu kan. Kalau bikin spektrum, spektrum partai politik, eh, yang spektrum yang lama itu penulisnya yang kemarin jadi calon presiden. Ditulis di jurnal Asian Survey 2004. Kemudian direvisi tahun 2000, bukan revisi ya, ada pembaharuan di 2018. Itu sama kalau nggak salah Hugo Fossati, peneliti di Hong Kong University. Spektrum politiknya kan ya yang paling kiri P3, PKS, PKB gitu kan kiri tuh. Yang kanan tuh ya PDI, Nasdem gitu. Tiba-tiba kalau kita lihat kemarin pemilu, sama siapa? Paling kiri itu PDI gitu kan. Sama paling kanan P3. Ya kan? Kenapa? Karena nggak punya ideologi yang jelas. Hanya dibarasiskan partai itu hanya untuk mengejar kekuasaan, tapi tidak untuk menyebarkan ide terkait dengan apa sih yang mereka mau cari, apa sih yang mau mereka kejar, apa sih gunanya partai ini, partai ini mau mau bikin apa sih gitu kan. Karena kebijakannya kalau ditanya kebijakannya apa, sama semua kan. Apakah hutang akan dinaikkan? Semua pasti jawab hutang tidak akan dinaikkan gitu. Padahal fair-fair aja kalau mau bilang hutang mau dinaikkan. Kayak di Amerika Partai Demokrat kan naikkan hutang. Karena kita butuh hutang itu untuk apa gitu. Kalau di Eropa ada partai yang kita kan berhutang. Kayak dulu di Yunani itu ada pertarungan pas mereka habis krisis. Debatnya itu mau ngutang atau enggak. Ada partai yang saya mau ngutang, ada partai saya nggak mau ngutang. Fair gitu kan. Kalau kita kan enggak. Utang kita sepakat tidak akan menambah hutang gitu. Meskipun ketika berkuasa nambah hutang juga. Atau misalkan debat misalnya terkait dengan kebijakan pajak. Apakah pajak akan dinaikkan atau diturunkan? Kalau di Amerika kan debat panjang. Demokrat maunya pajak itu dinaikkan. Republikan maunya pajak itu diturunkan. Jadi orang tahu kalau dia mau pajaknya turun, pilih Demokrat. Kalau mau pajaknya naik, kembali. Kalau mau pajaknya turun, pilih Republikan. Kalau mau pajaknya naik, pilih Demokrat. Di sini kan enggak. Ada gitu partai yang berani kita akan naikkan pajak. Pas lagi debat kan nggak bilang gitu. Jadi karena kebijakannya nggak jelas. Yang kemarin misalnya ada calon presiden bilang kita akan menaikkan pajak untuk 100% orang terkaya. Mungkin dia lupa bahwa salah satu partai yang dukung dia itu orang salah satu masuk 100 kaya orang paling kaya di situ. Ya kan? Karena apa namanya kebijakannya nggak jelas. Akibatnya apa? Jadi tidak efektif. Ketika partai tidak efektif,
di parlemen pun menjadi tidak efektif juga. Kenapa? Karena parlemen itu kan tempat kumpulnya partai-partai. Harusnya mereka berdebat tuh di parlemen. Parlemen itu kan dari bahasa Prancis, parler. Parler itu artinya ngomong, debat. Ya, harusnya mereka berdebat di parlemen. Kalau kita lihat, mereka di parlemen tidak berdebat, tidur. Atau kalaupun mereka ini ya cuman kayak kemarin aja, tiba-tiba ada undang-undang jadi satu malam gitu kan. Mungkin satu malam tiba-tiba bikin undang-undang. Urusannya tentang bagi-bagi kekuasaan. Tapi kalau undang-undang itu tentang kesejahteraan masyarakat kayak BPJS dulu, debatnya berapa tahun itu kan? Bikin undang-undang untuk yang belum jadi-jadi misalnya perampasan aset, enggak jadi-jadi, ya kan? Kenapa ya? Karena memang tadi fungsi parlemen sebagai tempat berdebatnya itu kurang. Kenapa ya tadi partainya kurang? Itu salah satu penjelasan lain terkait mengapa di kita parlemennya itu tidak seperti di negara yang demokrasinya lebih mantap. Meskipun perlu diingat ya, Amerika Serikat itu kalau dibikin spektrum demokrasi, Amerika Serikat itu nggak full demokrasi. Dia itu partial demokrasi, Amerika. Ya. Yang full demokrasi itu kayak Finland, ya, Jerman itu full demokrasi. Kalau Amerika itu dia partial demokrasi. Seperti kita beberapa tahun yang lalu. Sekarang kita udah mundur lagi ke zona abu-abu. Ya. Gray zone antara demokrasi dengan otoritas. Kalau dari skornya Fidem tadi. Kurang lebih gitu. Oke, baik terima kasih Mas Majid. Yang mengangkat tangan Mas MA Raffi, silakan jika ingin bertanya melalui Zoom tadi yang mengangkat tangan. Ya. Oke, bagaimana Mas Raffi? Yang apakah ingin bertanya? Tadi sempat mengacungkan tangan ya, yang berada di Zoom. Oke, oke, kalau Mas Raffi belum bertanya, kita akan melanjutkan pertanyaan melalui chat dari Mas Torik Fatur Rahman. Apa yang menyebabkan negara-negara Eropa merelakan sebagian kedaulatannya untuk mewujudkan demokrasi lintas batas? Padahal setiap negara punya kepentingan, norma, dan kultur yang berbeda-beda. Baik, makasih. Oke. Kenapa di Eropa mereka mau untuk merelakan sebagian kedaulatannya, padahal masing-masing negara punya kultur sendiri, punya norma sendiri, punya value sendiri. Karena mereka pertama tadi ya sejarah. Lelah dengan perang dunia dua kali gara-gara mereka debat antara apa, Nazi kan fasisme gitu kan di Mussolini di Italia, Hitler di Jerman dengan demokrasi. Kemudian yang menang demokrasi. Kemudian mereka lelah juga selama perang dingin mereka lawan komunisme. Yang menang demokrasi. Ternyata demokrasi udah berkali-kali menang. Kemudian mereka juga ingin melepaskan identitas. Jadi ini, identitas kan berlapis-lapis ya. Identitasnya Eropa itu salah satunya ada Judeo-Kristen. Judeo itu Yahudi, Kristen Kristen. Yang karena proses sekularisasi mereka ingin melepaskan identitas itu. Yang kemudian mereka ingin kembali ke roots-nya. Karena mereka apa sih? Identitas mereka apa sih? Ya, the idea of Europe. Kita adalah orang Eropa. Apa itu ide Eropa? Itu balik ke ancient Greeks, ancient Romans. Romawi kuno, Yunani kuno. Dan ide apa yang mereka ingin ambil dari itu semua ya demokrasi itu.
Kenapa? Karena ya kota-kota di Eropa sekarang itu antara ya dari akarnya antara Yunani kuno atau Romawi kuno gitu kan. Eh, London misalnya itu kalau nggak salah kan dia dibangun oleh Romans, Londonium dari Romawi kuno. Dan kemudian secara bahasa Eropa itu kan mereka bahasanya akarnya antara empat ya. Ada Romanik yang Roma kayak Itali, Spanyol, Portugis. Ada Jermanik, Jerman, Belanda, Slavik itu Eropa Timur, sama Nordik Eropa Utara. Jadi secara bahasa mereka pun punya roots. Secara ekonomi mereka merasa bahwa kapitalisme itu ya sistem yang menyebar dari satu negara ke negara lain. Kan dimulai dari revolusi industri di Inggris, kemudian beralih ke Prancis, kemudian nyebar ke Jerman, Spanyol, Portugis, kemudian yang late industrialization di Eropa tuh ya Jerman, Italia, dan kemudian ke Eropa Timur, jadi Barat gitu. Jadi mereka merasa sistem ekonomi mereka udah sama, ide tentang Eropa mereka sama bahwa who are the Europe, we are siapa itu Eropa ya para pewaris dari Yunani dan Romawi kuno. Eh, jadi secara ide mereka punya. Dan yang kedua tadi mereka lelah dengan nasionalisme, lelah dengan perang. Terus mereka lihat apa sih yang bikin kita perang? Oh gara-gara nasionalisme, chauvinisme itu kan, chauvinisme kan nasionalisme. Kenapa sih kita perang? Karena ideologi, ya kan? Tarungan ideologi komunisme sama liberalisme, fasisme, liberalisme. Dari perang itu siapa yang menang? Liberalisme. Oke, kalau gitu pakai aja liberalisme. Jadi mereka ngambil urut-urutannya di situ. Dan eh, itu juga proyek yang mereka sudah mulai dari Perang Dunia Kedua selesai. Nah, ada Marshall Plan ya, apa namanya, pembangunan kembali rekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia Kedua selesai. Kemudian, dan jangan lupa itu programnya disponsorinya Amerika. Ya kan? Dan Amerika ingin dengan Marshall Plan itu mereka nggak berantem berantem lagi setelah Perang Dunia Kedua. Oke, kita bayarin, kamu bisa bangun kembali kota-kotanya, tapi jangan berantem lagi, please gitu kan. Karena kalau berantem kita ikutan, ya kan. Dan kemudian jangan lupa ada infrastruktur, suprastrukturnya adalah NATO. Mereka nggak perlu mikirin tentang keamanan karena ada Amerika yang membiayain NATO. Jadi mereka nggak terlalu. Kemudian juga secara demokrasi, nah mereka gimana cara nyari jalan tengah antara tadi sosialisme, komunisme dengan liberalisme itu? Di Eropa kan khas sosdem ya, sosial demokrasi atau di teori sebenarnya the third way, jalan ketiga antara sosialisme, komunisme dengan liberalisme, kapitalisme, sosdem, sosial demokrat. Dan itu yang populer di Eropa. Eh, Sistemnya kan sosdem. Kayak misalkan pajak progresif itu kan sosial demokrat. Apa salah satu bentuk kebijakannya. Atau misalkan pendidikan gratis, kesehatan gratis itu kan sosdem, sosial demokrat. Dan itu yang apa namanya mereka merasa kita udah punya banyak yang kita share. Ada nggak beda? Oh ada sih pasti beda lah. Kebudayaan Itali, kebudayaan Prancis mereka beda, ya kan? Arsitekturnya juga beda, tapi mereka bilang, itu masih bisa kita kompensasi karena itu ya sifatnya kan sosial kebudayaan aja di masyarakat ya. Tapi mereka berpikir yang bikin kita praktek kan antara ekonomi sama politik. Karena mereka nggak perang gara-gara rebutan pizza atau rebutan croissant gitu kan. Mereka kan rebutan apa wilayah jajahan gitu kan. Atau karena politik karena ideologi gitu. Ya akhirnya ya sudah. Makanya tetap ada yang nggak semuanya kita serahkan jadi identitas Eropa semuanya hilang. Enggak. Tetap ada yang universalnya tadi. We are Europeans, kita adalah pewaris dari Yunani kuno, pewaris dari Romawi kuno. Di saat yang sama, mereka juga punya partikularitas masing-masing negara. Ya, pizza itu ada punya Itali, kosong itu punyanya Prancis, kayak gitu. Dan yang apa, yang itu hanya nggak akan bikin perang lah, kurang lebih. Jadi kenapa ya? Tadi mereka lelah dengan perang dan mereka punya. Nah, satu lagi, nggak cuma masa lalu tapi juga masa depan. Mereka bikin cita-cita bersama. Misalnya Uni Eropa mereka mau jadi dari benua hijau menjadi dari benua biru kan dulu kan sebutnya benua biru jadi benua hijau. Makanya tadi bikin European Green Deal. Jadi kurang lebih masa lalunya mereka cari akar yang sama dan masa depannya mereka bikin yang sama juga. Kurang lebih begitu.
Baik, tadi dari pertanyaan di Zoom dari Mas Torik Fatur Rahman. Oke, ini ada selanjutnya ada pertanyaan lagi, Mas. Terima kasih atas penjelasan menarik tentang demokrasi umat. Namun untuk mencapai governance without government, menurut saya membutuhkan entitas kuat dan waktu yang panjang. Pertanyaannya, nation state atau kawasan mana yang potensial untuk merealisasikan ide ide demokrasi umat tersebut. Sementara negara-negara di dunia Islam saat ini belum cukup kuat menjadikan nilai-nilai Islam dan keimanan ataupun yang terdapat Arab Spring sehingga meragukan demokrasi. Baik, makasih pertanyaannya. Iya, agak panjang ini, tapi nggak apa-apa. Menarik. Benar bahwa prosesnya pasti akan sangat panjang, ya kan? Namanya juga proses sejarah. Dan pasti ada uji coba dulu, coba-coba dan dulu pernah ada nggak ide? Pernah ada idenya kan pan-Islamisme kan? Pernah ada idenya. Kemudian pan-Arab, akhirnya berubah jadi pan-Arab gitu kan karena ada pan-Arab dan bisa apa ya nggak terwujud juga. Dan itu kan masih uji coba. Bisa nggak kita kemudian me- menyingkirkan sejenak nation state-nya? Mungkin ummah itu nggak harus bergantung sama nation state. Jadi itu kurang lebih gagasan yang tadi kita tawarkan. Bisa nggak kita menawarkan misalnya untuk urusan eh, fatwa misalnya gitu kan, atau urusan agamaan lainnya seperti haji, ya kan? Dan haji itu kan bisa dibilang pertemuan yang melintasi batas negara gitu kan. Karena semua umat Islam dari negara manapun pasti ngumpulnya di Arafah gitu kan. Kalau nggak ke Arafah, batal hajinya gitu kan. Sah hajinya. Nah, jadi apa namanya tadi, apakah mungkin terwujud? Ya, kita masih belum tahu. Dan seperti apa konkretnya pun masih belum jelas juga. Tapi yang ingin kita tawarkan adalah bisa nggak kita berpikir terkait kita adalah anggota dari satu komunitas, tapi kita menyingkirkan sejenak nation state. Ya. Kayak tadi kan idenya planetary politics. Kita nggak mikir Amerika kayak Cina kayak Jepang kayak, tapi ya kita warga global punya masalah bersama namanya perubahan iklim yang harus butuhkan komitmen bersama dan kerja keras bersama untuk mengatasi masalah ini. Bisa nggak kita berpikir misalnya kita punya masalah keumatan bersama, misalnya Palestina yang belum merdeka, ya kan? Atau misalkan kita punya masalah terkait apa kita punya tujuan bersama misalnya haji itu tadi, ya kan? Kumpulan kita bersama dan kita nggak lagi ngelihat dari negara mana, dari asalnya mana. Yang mungkin itu hanya menjadi eh, identitas partikular kita. Karena identitas kita berlapis-lapis, bisa nggak kita menaruh tadi identitas kita sebagai umat itu paling atas. Kayak tadi Eropa kan. Eropa itu naruh identitas Eropa mereka sebagai yang paling atas. Eropa itu yang demokratis, bikin asasi manusia, mengatasi perubahan iklim yang kayak gitu-gitu. Itu paling atas. Baru kemudian tadi identitas tak pizza sama croissant itu di bawah, identitas partikular. Bisa nggak kita mengimajinasikan misalnya tadi identitas kita sebagai umat Islam itu ya yang di atas karena kita punya komunitas yang beyond borders ya kan, beyond ages ya kan, umur berapapun, tempatnya dari manapun, tapi kita punya imajinasi bersama ya, yang itu membuat kita punya cita-cita bersama, ya kan? Apa cita-citanya? Ya itu yang harus kita rumuskan. Saya belum tahu juga cita-citanya apa kan? Ya pasti cita-cita tertingginya masuk surga kan itu kan? Itu cita-cita tertingginya. Dan itu cita-cita yang dimensinya ukhrawi gitu kan. Yang oke, untuk bisa masuk surga apa yang kita harus bisa lakukan bersama-sama di dunia ini? Saya tadi haji. Haji kan harus bareng-bareng kan? Gimana kemudian kita mengaturnya agar apa namanya permasalahan itu tidak lagi hanya oh ini kan masalahnya Arab Saudi aja kalau haji kita nggak perlu merasa tidak merasa terlibat di situ,
Tapi misalkan Israel Palestina ya itu urusan negara-negara Timur Tengah aja, kita kan jauh dari sana gitu. Atau urusan Xinjiang, Uyghur gitu, urusan apa yang di Rohingya kayak gitu. Gak cuman urusan lokal tapi juga urusan kita sebagai umat Islam punya cita-cita bersama, kita punya masalah bersama yang perlu kita selesaikan loh. Kurang lebih begitu. Terima kasih dari Mbak Indi Nurul atas pertanyaannya ya. Oke, sekarang sudah kita berada di pukul 21.40, kita berada di ujung acara. Terima kasih atas partisipasinya bagi baik yang ada di Aula Masjid Juanda maupun di online. Terima kasih Bapak Ibu, Mas Mbak semua telah meramaikan diskusi pada malam hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan serial melawat kembali riwayat demokrasi pada tanggal 7 September 2024 membahas tema mengenai demokrasi non-barat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasinya bagi Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan rekan-rekan semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.